Saya nggak percaya kalau Yesus itu utusan. Kayak mana itu? Saya selamat nggak? Saya nggak percaya. Bagaimana? Saya nggak percaya kalau Yesus itu bukan utusan. Gimana? Selamat nggak aku? Ya bisa aja kalau Anda tidak percaya sebagai bukan utusan, tapi Anda percaya sebagai penyelamat, ya selamat lah. Ya, bagaimana mungkin Yesus dipercaya sebagai penyelamat sementara dia sendiri nggak selamat dari tentara Romawi? Gimana tuh? Ya kalau ya itu ya memang itu sudah dibuatkan kalau tidak selamat dari tentara Romawi, karena memang sudah seperti itu Tuhan yang menginginkannya begitu. Dia kan berdoa Bahwa sebagai dia akan manusia. diolok-olok, dia akan dianiaya, bukan. dia akan disiksa. Dalam hidupnya sebagai Itu sudah manusia, tertulis dalam Alkitab. Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, tapi ternyata dia kalah sama tentara Romawi. Karena memang dia mengalah. Maksudnya? Maksudnya dia Karena mengalah memang maksudnya? dia tunduk sebagai. Di mana dia mengalah? Dia kan protes mati-matian itu. Yesus itu protes, kenapa membunuh aku? Ya Padahal pada akhirnya kan memang dia protes, tapi kan mengingat apa yang dia terima di awal bahwa dia akan tunduk jadi korban persembahan, ya persembahan sampai apa? akhir hidupnya. Kok mau kali anaknya orang dipersembahkan? Ini ajaran apa mempersembahkan manusia, Bang? Ayo, ajaran apa mempersembahkan anak manusia? Ajaran apa, Cuk? Menurut saudara, agama kepercayaan yang sering mempersembahkan manusia itu ajaran apa gitu? Mau kali Anda itu mengatakan Yesus itu juru selamat tapi dia sendiri nggak selamat? Gimana Ya, ceritanya? kalau ajaran mempersembahkan orang ya tidak ada ajaran begitu. Nah, Anda keliru kalau gitu. Karena Tuhannya orang-orang paganisme itu dipersembahkan kepadanya manusia, darah manusia. Masa Anda nggak tahu? Gimana itu? Ya, ya kalau saya kasih contoh juga beginilah. Andai kata saya punya anak 100 Hmm. yang sedang ditawan oleh iblis atau sedang ditawan oleh penjahat. Hmm. Ya kalau pasti saya rela, yang penting 100 anak saya itu selamat, saya akan rela jadi korbannya. Begitu Oke, kalau saya. oke. Itu perumpamaan Oke. begitu. Oke. Kalau Anda bisa mengatakan selamatkan yang 100 orang. Selamat. Nah, langsung selamat. Anda punya kekuatan untuk mengatakan itu tanpa mesti harus menjadikan tumbal anak Anda. Mana yang Anda pilih? Iya tentu karena saya sangat menyayangi anak saya yang 100 itu, ya otomatis apapun yang saya lakukan untuk menyelamatkan mereka. Begitu. Iya, tapi kan Anda bisa melakukan penyelamatan hanya dengan bertepuk tangan. Anda bisa menyelamatkan yang 100 itu hanya dengan tepuk tangan. Tidak mesti Anda bunuh diri. Kira-kira mana yang Anda pilih? Betul. Tapi kan artinya kan saya sudah membuat perjanjian kepada anak saya yang 100. Iya, Bahwa maksudnya gini loh, Bang. Anda bisa menyelamatkan yang 100 ini dengan cara cukup dengan bertepuk tangan. Tidak mesti ada pembunuhan, karena Anda sendiri mengatakan jangan kau membunuh. Nah, terus kenapa Anda justru membuat keselamatan dengan cara pembunuhan? Sedangkan upah bagi mereka yang membunuh adalah neraka. Kalau Abang ditanya apa upah bagi mereka yang membunuh Yesus? Pasti neraka. Terus kenapa Anda tidak menyelamatkan yang 100 itu hanya dengan tepuk tangan saja? Kenapa mesti harus ada korban? Anda menyelamatkan 100 orang sementara yang membunuh anak Anda itu
masuk neraka. Kenapa nggak tepuk tangan aja supaya nggak ada yang masuk ke neraka? Ya saya juga begitu maunya, tapi kan maunya Tuhan seperti itu. Saya maunya begitu. Kenapa Tuhan harus begitu? Harus Ini bukan ke Tuhan dulu, ke Anda dulu, ke Anda dulu. Anda punya kekuatan dahsyat. Hanya dengan tepuk tangan Anda bisa menyelamatkan anak Anda yang 100. Nah, pilihan yang kedua, Anda harus menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan anak Anda mati dibunuh oleh manusia. Mana yang Anda pilih? Tepuk tangan aja atau turun menjadi manusia? Padahal Anda itu maha berkehendak, Anda maha kuasa, Anda maha perkasa. Apapun bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan, daripada orang yang berdosa, anak Anda yang Anda korbankan. Anak semata wayang lagi. Pak Domba dijawab, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit atau dibalik gitu Pak Domba jawab. Anda kan bisa tuh. Hanya orang mengatakan, ya Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Anda telah menghapuskan dosa orang itu. Setiap orang yang bertobat pasti dihapuskan dosanya. Yehezkiel 18 nomor 18, 19, 20. Setiap orang yang berdoa memohon maaf pasti diampuni oleh Tuhan dosanya. Nah, terus kenapa kemudian Anda justru membuat materi-materi yang Anda sendiri akan membuat Anda melanggar aturan Anda? Jangan membunuh, jangan kau usil terhadap orang yang kuurapi, jangan kau ganggu orang yang diurapi. Nih, terus kenapa Anda sendiri ketika jangan melakukan pembunuhan, Anda pelaku pembunuhan Anda ubah dengan neraka? Iya, Kan ada bisa solusi. jadi, karena Yesus pun ya mengajarkan. kan andai kalau saya sudah bikin peraturan di awal bahwa saya membuatkan peraturannya bahwa kalau kau melanggar peraturan saya kau akan mati dan konsekuensinya ada. Iya kan Tuhan bisa cukup mengatakan dosamu ku ampuni maka semuanya terhapuskan. Betul nggak? Kan gitu ya kan? Setiap orang akan terhapus dosanya ketika Tuhan itu mengatakan dosamu telah kuampuni. Maka jelas. Nah, terus kenapa harus ada korban? Sekarang begini deh logikanya. Setiap kali kita berdiskusi dengan orang Kristen, selalu dia mengatakan bahwa domba-domba itu adalah bayangan. Di perjanjian lama itu adalah bayangan. Nah, akan datang masanya di mana Tuhan akan mengorbankan anaknya sendiri untuk menghapus segala dosa dunia, kan gitu. Permasalahannya sekarang adalah ketika orang Yahudi berdosa, di dalam Imamat 4 mereka diperintahkan korbankan hewan. Nah, dengan mengorbankan hewan, satu, tidak ada manusia yang berduka, tidak ada seorang ibu yang kehilangan anak. Oke? Yang kedua, dengan membunuh domba, kambing atau lembu atau sapi, tidak ada orang yang menanggung dosa pembunuhan tersebut. Misalnya Anda membunuh domba, membunuh lembu atau sapi untuk menebus dosa si A, yang membunuhnya si C. Maka pembunuhan terhadap lembu tersebut menghapuskan dosanya si A, tapi membuat si C ada dosa. Adik-adik, bom, tolong kelinci di gerbang. Tolong dulu nak, cuek. Tuh, mau keluar. Oke, kita lanjut ya. Nah, Tuhan mengarahkan itu di Imamat Di Imamat 1 nomor 2, perintah Tuhannya jelas. Ketika ada orang yang melakukan dosa di antara Bani Israel, maka cukup mengorbankan lembu. Lembunya mati, tidak ada yang berkorban, tidak ada yang tidak ada yang dirugikan di sana. Malah diuntungkan karena orang beli lembu
untuk menghapuskan, untuk dipakai menggunakan, untuk dipakai untuk nebus dosa. Yang punya lembu dibayar, dibeli lembunya. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang ibu yang kehilangan. Ya, tidak ada seorang manusia, wanita perawan yang kemudian dia merawat anaknya seorang diri dengan fitnah berbagai macam dari kalangannya, dari kaumnya, mengatakan beliau berzina dan seterusnya. Tidak ada yang korban. Itu yang diajarkan di kitab orang Yahudi. Tiba-tiba muncul konsep baru. Tuhannya datang mati di atas tiang salib. Satu, korban si ibu Maria karena kehilangan anak. Kedua, mengakibatkan orang-orang yang banyak seperti yang meludahi, yang menampar, yang menombak lambungnya, kemudian apalagi yang menangkap, yang memaku, apalagi yang menyalip, apalagi pokoknya banyak yang membunuh dan seterusnya. Banyak orang terlibat dan upah dari mereka yang terlibat ini adalah neraka. Jadi semakin banyak korban. Ratusan orang masuk ke neraka gara-gara proses pembunuhan terhadap Yesus. Belum lagi ibunya yang membesarkan seorang diri, itu juga korban kehilangan anak. Terus apa untungnya? Untungnya adalah untuk membebaskan orang Roma. Kita tidak berbicara Kristen di Indonesia ya. Untuk membebaskan orang-orang Roma sang penjajah, orang-orang Yunani sang paganisme yang mengajarkan penyembahan terhadap roh-roh. Bukan untuk Kristen Indonesia. Orang Kristen Indonesia ini hanya korban. Sekarang proses yang terjadi adalah pembunuhan terhadap anak Maria. Ibu Maria korban, pembunuh juga korban, pembunuhan dan semua yang terlibat di dalam proses pembunuhan, penangkapan dan seterusnya juga korban. Bahkan Yudas juga menjadi korban sampai dia bunuh diri dan seterusnya. Bagaimana perasaan kedua orang tua Yudas, saudara-saudaranya, banyak yang jadi korban, banyak yang dirugikan dalam proses itu. Demi untuk apa? Demi untuk membebaskan orang Romawi kafir pada saat itu. Mereka orang kafir yang dikatakan oleh orang Yahudi adalah orang najis yang tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Israel. Diselamatkan mereka dengan cara mengorbankan orang lain, membuat orang lain rugi dan seterusnya. Ini ajaran apa ini sebenarnya? Ajaran apa yang kayak gini-gini nih? Menyelamatkan orang Romawi yang tidak bersunat, yang makan babi, nyembah dewa-dewa, demi untuk apa? Menyelamatkan mereka dengan cara membunuh orang baik. Yesus itu orang baik. Sementara perintahnya dalam Keluaran 27 nomor 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang melakukan kesalahan. Nah, terus kenapa dibalik? Kenapa dibalik? Yesus yang baik dibunuh, dimatikan demi dan menyelamatkan orang Roma saat itu. Orang Roma ini melenggang. Oh, sudah punya Tuhan, sudah punya kitab dan seterusnya. Habis itu mereka kemana-mana mengajarkan, mendoktrin, mendogma. Di mana mereka menjajah, di situ agama mereka disebarkan. Sampai ke Belanda, ke Kaisaran Belanda, kerajaan Belanda. Kan sistem kerajaan waktu itu. Kerajaan Belanda memiliki agama kerajaan, agama Kristen. Nah, masuk ke Indonesia menjajah, disebarkan lagi agamanya. Ini kayak mana ceritanya? Sementara pola awalnya itu sudah salah. Pola awalnya itu bukan karya Tuhan. Pola awal itu adalah karya iblis. Ini gimana ceritanya? Ada ajaran. Berisik, oi. Para kuku di mute dulu. Para kuku di mute, Bang. Berisik. Baci turunin aja dulu. Berisik dia. Sementara solusi telah diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel dengan hanya memotong, menyembelih lembu. Orang sudah dihapus dosanya. Pedagang lembu mendapatkan hasil jualan lembunya, mereka juga bisa makan dagingnya dan seterusnya. Dosanya sudah dihapuskan. Banyak orang bisa nikmati dagingnya. Nggak ada ibu yang kehilangan anak dan seterusnya. Nggak ada kemudian penyembahan terhadap sesama manusia. Kenapa lantas milih agama yang aneh? Korbannya manusia, membuat yang lain. Aduh, parah deh. Coba Anda terangkan deh. Anda terangkan, biar sambil pulpen dengan kertas, biar ku catat poin-poinnya. Silakan. 1. Romawi memang harus diselamatkan karena Romawi adalah anak-anak Tuhan. Gitu.
Romawi memang harus diselamatkan karena orang Roma itu adalah keturunan Abraham dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau apa alasannya Roma mau diselamatkan? Sementara di dalam Matius 15, orang-orang Roma, orang Yunani disebut oleh Yesus sebagai serigala, disebut sebagai guguk. Malah diselamatkan. Gimana ceritanya? Paulus aja mengatakan dalam gimana? Kalau manusia diselamatkan itu karena memang manusia itu adalah ciptaan. Bentar dulu, saya sapa Mek Mora, mau tahu agamanya. Dia harus Selamat malam Mek Mora, selamat malam. Mek Mora. Sekali Met Mora. aja manggilnya, nggak usah diulang-ulang. Met Mora. Itu nggak nyau-nyau. Met Mora. Oke, lanjut. Manusia itu adalah Tuhan yang paling mulia. Agamanya apa? Jujur sama Pak Domba dulu nggak Banju mak kelarin satu terusin dulu. Oke, lanjut. Sebagaimana ketika manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Tuhan yang melanggar perintahnya, mulai dari awal dari situ semua tentang adanya penyebutan. Jadi Anda memfitnah Adam, mewariskan dosa kepada Anda gitu. Ya bukan main fitnah, memang itu yang tertulis dalam Alkitab. Ya, di dalam Roma 5 nomor 12 itu ajaran Paulus. Oke. Anda mengatakan Adam mewariskan dosa. Apakah Anda sadar? Tidak, saya tidak mengatakan Adam mewariskan dosa, tapi begitu itu yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tertulis dalam kitab saudara? Bahwa karena dosa nenek moyang kita semua ikut menanggung. Nah, fitnah kan itu? Dan sampai Itu kan sekarang begitu. Itu kan fitnah. Itu kan fitnah. Ya, Sekarang ya, begini. Sekarang Kalau begini, bilang Bung. fitnah, ya, Sekarang begini, Bung. itu urusan Sekarang begini. Akibat Adam makan buah pengetahuan baik dan buruk, Adam jadi tahu baik dan buruk. Betul? betul, itu yang tertulis. Nah, begitu. kalau Adam tidak makan buah, apakah Anda tahu baik dan buruk? Ya, itu tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa sebagaimana seandainya Adam itu tidak makan buah, itu tidak ada tertulis di dalam situ. Seandainya Buah itu ada tertulis, ya kita tidak tahu. buah baik dan buruk ketika dimakan mengakibatkan Adam tahu baik dan buruk. Betul atau tidak? Ya betul menurut Alkitab. Nah, begitu. berarti kalau dia tidak makan, Ya bisa kita beranggapan bahwa mungkin seandainya dia tidak makan, ya mungkin ya kita semua seperti binatang, tidak mengenal. nah, kita semua seperti binatang. Sekarang pilihannya, apakah Anda suka dengan keadaan sekarang bermartabat, atau Anda lebih suka hidup seperti binatang? Coba Anda jawab dengan jujur. Kalau sekarang saya bisa memilih yang baik yang jahat, kan itu karena saya sudah seperti Adam yang dulu. Nah. Perintah Tuhan. Loh, pertanyaan saya coba pertanyaan saya dulu. Kan tidak Pertanyaan saya dulu, coba menjelaskan kalau seandainya Coba. tidak terjadi pelanggaran waktu itu, bagaimana selanjutnya Adam dan Hawa. Anda coba pelajari lagi. Ketika Adam itu belum makan buah pengetahuan baik dan buruk, dia dalam keadaan telanjang, pakai tutup aurat sebelum beliau makan baik dan buruk. Telanjang, tapi dia tidak menyadari. Kenapa? Karena dia belum tahu mana baik, mana yang buruk. Jadi telanjang pun dia tidak tahu malu. Tidak ada rasa malu karena dia tidak sadar dengan kejadian itu. Nah, andai saja Adam tidak makan buah baik dan buruk, sementara dia punya kelamin, istrinya juga punya kelamin, dan perintahnya beranak cucu, maka sekarang anak cucunya seperti apa kira-kira? Misalnya Anda nih, Anda terlahir dari seorang ibu, Anda jadi bayi dan seterusnya. Orang tua Anda tidak tahu baik dan buruk. Yang dia tahu hanya beranak cucu. Nah, Anda lahir di atas muka bumi. Orang tua Anda tidak tahu bagaimana Anda harus diberi pakaian, bagaimana Anda harus kemudian begini dan begono. Orang tua Anda tidak tahu karena mereka tidak mengetahui baik dan buruk. Lalu kemudian
orang tua Anda sudah pasti tidak bisa bikin rumah. Paling seperti apa ya? Seperti apa ya? Kalau dibilang burung susah. Susah kalau dibilang burung bikin kandang. Jangankan membuat rumah, untuk mengetahui dirinya dalam keadaan telanjang saja tidak. Jadi kira-kira sekarang ini ada nggak orang berpakaian di bumi ini? Atau di surga ada nggak orang berpakaian? Karena Adam nggak tahu baik dan buruk. Ya nggak ada. Terus hidup kayak apa itu seperti itu? Hidup seperti apa itu? Malaikat kira-kira pikir apa? Loh, ini kok keturunan Adam gini kali? Malaikat pasti lihat kita. Ini kok makhluk aneh yang dibuat oleh Tuhan ini. Ada makhluk baru, tapi aneh kelihatannya. Nah, punya ekor tapi bagian depan. Ini apa ini maksudnya ini? Mereka beranak cucu, mandi tidak, sikat gigi juga tidak, cebok juga tidak. Gimana makhluk kayak begini? Dan itu pasti terjadi sekiranya Adam tidak makan buah baik dan buruk. Namanya juga baik dan buruk. Artinya kalau tidak dimakan, tidak dimakan ya. Itu. Mas Anda tahu, seandainya Adam kita tahu, pasti kita tahu karena sekarang kita sudah tahu. Dulu iya, karena kita sudah jalan dosa, makanya kita tahu bisa menceritakan. Nah, seandainya sekarang begini. Kalau yang makan saat itu adalah kambing, buah pohon baik dan buruk yang makan saat itu kambing, pasti kambingnya tahu baik dan buruk. Tapi apakah kemudian kambing akan mengambil kain atau kambing akan mengambil daun untuk menutupi kemaluannya? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kodratnya memang seperti itu. Kita manusia ini kodratnya memang dicipta seperti itu. Jadi bukan karena dosa yang diwariskan Adam, bukan. Memang keadaan kita seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, manusia disuruh berkembang ketika setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bukan sebelum manusia. Oh tidak. Tidak, Anda salah. Ya, mungkin saja seandainya manusia pertama tidak berdosa, ya mungkin hanya dia berdua yang jadi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Karena nggak bisa seperti itu, Pak. Karena Adam dicipta lengkap dengan kelamin. Jangan Anda katakan pada saat penciptaan Adam dicipta tanpa kelamin. Jangan. Tidak terjadi. Sedangkan seandainya tidak terjadi, kita tidak tahu juga bagaimana seandainya tidak terjadi itu. Andaikan tidak terjadi, Anda sama dengan hewan. Anda mau? Betul. Memang Anda mau? Kalau kita berandai-andai. Sekarang Anda mau? Baru kita tahu bahwa dia teranjang. Anda mau? Anda mau hidup seperti hewan? Anda mau? Ya kalau sekarang karena saya berdosa kan pasti saya bilang enggak mau, karena saya sudah tahu. Anda tidak mau. Itu saya tidak tahu bagaimana. Lah itulah yang disebut orang gila, Pak. Pak, kenapa ada orang gila, Pak? Kenapa ada orang gila? Karena orang gila itu tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Makanya dia mau mematikan akalnya, supaya apapun yang terjadi terhadap dirinya dia tidak pikirkan lagi. Makanya dia lebih baik gila. Ada dua pilihan, mati atau gila. Makanya banyak orang gila itu. Banyak orang yang tadinya waras, karena dia tidak bisa menghadapi masalah di atas muka bumi ini, maka dia milih gila. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu, sekarang pilihannya adalah mana yang Anda mau. Anda hidup seperti hewan atau hidup seperti sekarang. Kalau Anda lebih pilih hidup seperti hewan, Anda boleh mengatakan Anda mewariskan dosa kepada Anda, mewariskan tabiat yang buruk kepada Anda. Tapi kalau Anda lebih pilih kehidupan yang sekarang, berarti Anda harus mengakui dan berterima kasih kepada Adam. Tidak salah Al-Quran itu mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih dari hewan. Ternyata orang-orang kafir itu tidak mau ada aturan hidupnya, maunya merdeka. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari penghambaan.
Nah, Al-Quran mengatakan orang kafir itu lebih hina dari hewan, karena mereka tidak mau tunduk kepada aturan Tuhan. Malah dikasih akal baik, akal budi, dikasih pengetahuan baik dan buruk, malah dikatakan itu kutukan. Kan memang aneh kan? Memang aneh. Memang aneh. Kenyataannya kan memang semua manusia sekarang begitu, melanggar. Disuruh sholat 5 waktu, cuma sholat 2 waktu. Iya betul. Betul. Begitu. Nah, itulah dia. Makanya kalau tidak mau diatur jangan ke Islam. Tapi kalau hidup Anda mau diatur, ya masuk ke Islam. Kalau hidup mau tidak diatur, silakan masuk keluar dari Islam. Bebas Semua itu. itu ada aturannya. Manusia pertama aja kan dikasih peraturan untuk jangan melanggar Pintar aturan Bapak ini, pintar Bapak ini. Terus kenapa harus ada oknum yang mati disalib untuk menghapuskan aturan? Ya karena dia sendiri yang bikin aturan itu, ya dia sendiri yang akan melaksanakan aturannya bagi caranya. Padahal ketika dia datang, padahal Andai ketika kata saya Yesus, bikin aturan itu, maka saya sendiri yang akan membatalkan aturan itu atau melanggar aturan itu. salah Bapak. Yesus mengatakan di dalam Lukas, Pak, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu hilang. Anda percaya kitab Anda? Yesus ketika datang bukan datang lagi begitu, tapi dia datang menyelamatkan apa yang sudah rusak sebelumnya. Ya, kalau dia datang menyelamatkan, kenapa dia sendiri tidak selamat? Nah kan sekarang dia sudah di surga, bagaimana bilang Anda bilang tidak selamat, sedangkan sekarang dia sudah di surga. Dia bukan di surga Pak, dia di langit, bukan di surga. Dia di langit. Ya, entah di langit atau di surga itu kan hanya bahasa karena ketidakmampuan manusia untuk menjangkau itu, makanya bilang di langit atau di surga. Itu hanya bahasa karena manusia tidak bisa menjangkaunya, dikatakan di langit atau di surga. Jadi maksudnya Anda ini, Yesus itu menyelamatkan manusia dengan cara mati gitu. Ya, kalau Gitu. itu kan saya nggak bisa putuskan karena memang begitu yang tertulis dalam Alkitab. Ya, kenapa Anda percayai kalau Yesus sendiri tidak pernah ajarkan? Nah, sekarang kita pindah, kita naik level sedikit Pak ya. Adakah hukuman bagi orang yang tidak tahu baik dan buruk? Ya kita tidak tahu karena waktu itu kan kita belum ada. Andai kata Enggak, waktu itu, saya tanya. ada peraturan waktu itu bahwa kalau kamu melanggar kamu begini, kalau kamu tidak melanggar kamu seperti ini, kan tidak ada keterangan yang ditulis nama kita begitu. Nah, Kita sekarang begini, kalau anak Anda yang masih kecil tidak tahu baik dan buruk melakukan suatu pelanggaran menurut hitungan Anda, apakah Anda menghukumnya? Ya kalau sekarang kan karena saya tahu, karena saya yang awasi dia. Pertanyaan saya sederhana. Anda punya anak usia 3 tahun melakukan kesalahan, apakah Anda menghukumnya? Ya, jelas dihukum. Misalnya anak Anda itu menyimpan, kebetulan di samping meja makan Anda itu ada racun, ada baygon. Anak Anda nggak tahu apa-apa. Kemudian racunnya itu dituangkan di wadah yang berisi makanan. Tiba-tiba orang lain makan, orang itu mati. Apakah Anda menghukum anak Anda? Ya, kalau kontes kayak gitu ya nggak bisa dihukum karena memang dia nggak tahu. Ini saudara saya sebenarnya ada pintar-pintarnya sedikit. Cuman karena Anda itu termakan oleh doktrin, tidak ada kemudian hukuman bagi anak tadi. Kenapa anak tadi belum tahu baik dan buruk? Adam sebelum makan buah, dia tidak tahu baik dan buruk. Apabila kau makan buah itu,
maka kamu akan mati hari itu juga. Loh, Adam gak tahu baik dan buruk. Ya dia makanlah. Begitu juga anak tadi. Meskipun Anda mengatakan, hai anakku, jangan kau tuangkan racun itu ke dalam piring itu ya. Kapan kau tuangkan racun itu ke piring, maka hari ini juga kau mati. Ya anak itu mana tahu, mana ngerti dia. Namanya dia belum tahu baik dan buruk. Maka dituangkanlah itu. Sama Adam, maka dimakanlah buah itu. Masa dihukum anak bayi yang tidak tahu apa-apa? Masa dihukum Adam yang belum tahu baik dan buruk? Nanti makan buah baik dan buruk, baru ditanya, Adam, jangan kau makan buah ini ya. Pasti dia tidak makan, karena dia sudah tahu. Tapi karena dia belum tahu apa-apa, telanjang aja dia tidak sadar, dikasih aturan main jangan kau makan, ya tetaplah dia makan. Namanya saya belum tahu Tuhan, saya kan belum tahu baik dan buruk, kan gitu. Jadi kalau melanggar, ya itu bukan sebuah pelanggaran, karena saya belum tahu. Andai saja saya sudah tahu baik dan buruk, terus kemudian saya melanggar, barulah kemudian saya dikatakan bersalah, berdosa. Makanya di Al-Quran dikatakan, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian melakukan kehilafan, Adam menerima firman dari Tuhan dan dia bertobat, maka tobatnya diterima. Sama dikatakan begini, Allah memberkati Adam dan istrinya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ini belum terjadi, Pak, belum terjadi pelanggaran. Belum terjadi. Pahami bahwa apakah manusia setelah berdosa baru dikasih anak cucu atau sebelum? Karena andai kata manusia tidak berdosa, ya tidak mungkin juga dia tidak akan berkembang. Mungkin dia hanya berdua jadi penguasanya. Oh, tidak bisa. Sebelum Adam berdosa, Pak, perintahnya sudah ada. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Coba Anda baca di dalam Kejadian 1 itu. Ini Adam belum makan buah pengetahuan, sudah diperintahkan beranak cucu. Artinya Adam, andai saja dia tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, tetap aja dia melakukan tetap aja dia berkembang biak, karena ada perintahnya. Jelas itu Pak, Kejadian 1 nomor 28. Belum juga melakukan kesalahan, sudah diperintahkan beranak cucu. Sama seperti kambing Pak, tidak perlu dikasih aturan. Begitu dia besar, dengan sendirinya, tanpa ada instruksi, dengan sendirinya nanaiki temanna. Begitu. Tidak ada perintah apa-apa. Ya, nanaiki pungguna temanna. Sama seperti kucing, tidak perlu diajari, tiba-tiba nagigi belakangnya temanna. Tidak perlu diajarin, karena itu adalah naluri kebinatangan. Adam naluri kemanusiaan, karena dia punya kelamin. Seperti itu. Nah, alangkah tidak rasionalnya kalau Anda lebih memilih hidup seperti binatang, beranak cucu tanpa tahu baik dan buruk, dibandingkan sekarang kita ini serba istimewa, serba modern, serba wow, keren. Akibat apa? Akibat dari kakek kita memakan buah baik dan buruk. Harusnya kita berterima kasih ke mereka, bukan balas mengutuknya dengan mengatakan dia mewariskan dosa ke kita. Ucapan terima kasih aja tidak cukup, malah kita fitnah melalui ajaran orang bernama Paulus, di mana Paulus itu kita tidak tahu siapa dia. Murid Yesus juga kagak, bertemu Yesus saja tidak pernah. Mana ceritanya? Roma 5 nomor 12. Cobalah saudaraku ya, coba kita berpikir rasional. Karena perintah Yesus itu, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Jadi kita harus berakal di dalam beragama. Oke lah, kita hargai iman Anda, tapi iman tidak hanya sebatas iman, harus bertumbuh dengan ilmu. Ketika Anda beriman Tuhan, kembangkan ilmu Anda. Apa iya Tuhan saya pernah nete? Apa iya Tuhan saya menciptakan ibunya sendiri? Tuhan saya membunuh ibunya sendiri? Tuhan saya dibunuh oleh makhluknya sendiri? Apa iman seperti ini benar? Jadi iman itu silakan, tapi harus ditumbuhkan. Iman itu jangan cuma statis tinggal. Iman itu harus dinamis. Pengetahuan kita tentang iman kita itu harus bertambah. Jangan ego terhadap diri. Ingat,
Hari demi hari usia bertambah. Tidak ada yang jaminan besok saudara masih hidup. Kalau salah dalam memilih agama, maka akibatnya fatal. Kenapa? Kehidupan berikutnya kekal. Kalau kita salah menyembah di dunia ini, di dalam kehidupan kekal selamanya kita akan dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan itu bukan setahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100, bukan 1000, bukan semiliar, bukan setriliun tahun, tapi selama-lamanya dalam kehidupan kekal. Hidup di dalam api yang membara, dalam keadaan hidup, bukan mati. Kita mau hanya karena membela ajaran Paulus yang tidak jelas datangnya itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, yang ketiga, siapa yang bertepuk tangan dengan Anda menggantikan Tuhannya Bani Israel menuju kepada Tuhan yang dilantik oleh Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Siapa yang tepuk tangan, Pak? Dengan Kristen bermiliar-miliar meninggalkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, menuju kepada penyembahan terhadap manusia yang dihadiahkan oleh Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau telah salibkan itu telah mati dan dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan oleh Allah. Anda mau gitu dihadiahkan oleh orang yang tidak dikenal kepada Anda, Tuhan berupa manusia, dengan iming-iming dosamu telah ditebus, dosamu telah ditebus. Apakah saudara tidak pernah kapan Anda melakukan? Pasti Anda akan memberontak ketika tiba-tiba datang di rumah Anda polisi mengetuk pintu. Pak Domba, Pak Domba, mohon maaf Pak Domba, selamat pagi. Kami dari Polsek Gang Eden. Ini ada surat perintah untuk penangkapan saudara. Saudara mencuri kemarin sore, dan ini kami diperintahkan untuk membawa Anda ke kantor untuk dipenjarakan. Apakah Anda rela? Apakah Anda mau? Tentu tidak mau. Kenapa? Karena Anda tidak pernah melakukan itu, tidak pernah melakukan pencurian. Kok sekarang otak Anda nggak difungsikan? Dituduh bahwa ada dosa Anda, ya, sehingga Anda harus ditebus. Kapan-kapannya Anda melakukan dosa? Belum lahir juga sudah ada dosanya. Belum juga bisa berjalan sudah bawa dosa. Ini ajaran dari mana? Apakah Anda mau dipenjara tanpa melakukan dosa? Anda kan tidak mau. Nah itu yang ketiga, yang keempat dari saya, terakhir, yang keempat dari saya. Kebenaran yang dibawa oleh Yesus itu kebenaran hakiki, tidak bisa diragukan. Dalam perspektif seorang nabi dan rasul kepada Bani Israel, nabi, rasul adalah utusan Tuhan, utusan dari langit. Ajarannya berasal dari langit, bukan ajaran dikarang. Ya, jadi tidak sembarang orang dipanggil rasul. Kalau dia tidak pernah diutus oleh Tuhan, tidak boleh dipanggil rasul. Kalau hanya karena dia di penjara, kemudian dia jalan di padang gurun, kemudian dia menulis surat, itu nggak bisa dipercaya yang kayak gitu-gitu. Ada yang disebut pewahyuan, Pak. Nah, Yesus bawa ajaran hakiki, ajaran kebenaran dalam hal kenabian dan kerasulan yang datang kepada Bani Israel. Dia diutus untuk kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bapak bukan domba. Bapak bukan domba. Bapak itu non-Yahudi. Anda itu berdarah Indonesia, bukan berdarah orang Yahudi. Yahudi itu, Pak, Bani Israel itu berasal dari 4 istri Yakub. Ya, Anda harus berdarah dari salah satu 4 istri Yakub ini. Kalau darah Anda tidak berasal dari keempat istri Yakub, kemudian Anda merasa domba, berarti Anda nyamar. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada domba kepada serigala yang nyamar seperti domba. Di dalam Matius 14, Pak, Matius 15, ada seorang yang sesama dengan Yesus, percaya Yesus itu utusan Tuhan, percaya mukjizat-mukjizat Yesus, tetapi karena dia bukan Bani Israel, maka dia dikasih predikat, pangkat. Apa pangkatnya dari Yesus? Dia hanya disebut sebagai gugup, Pak, pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apalagi Anda yang bukan sesaman dan ajaran yang Anda terima bukan dari dia, hanya karena doktrin dan dogma dari Roma, kemudian Anda merasa domba. Oh tidak, domba itu adalah Bani Israel. Baca di dalam Yeremia 23 nomor 2, yang disebut domba adalah keturunan Yakub. Kita bukan keturunan Yakub. Kalau kita nyamar-nyamar seperti keturunan Yakub, berarti kitalah serigala yang dinubuatkan itu. Karena satu-satunya agama di dunia ini yang bukan Bani Yakub tapi ngaku sebagai Bani Yakub itu adalah Kristen. Berarti Kristen yang nyamar seperti domba. Nah, sedangkan ada ajaran yang diajarkan untuk Anda
yaitu ajaran Islam, kenapa Anda tolak? Ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Ajaran Rasulullah untuk Bani Adam. Anda Bani Adam, kenapa Anda tolak? Makanya Anda disebut kafir. Apa itu? Orang yang menutup diri dari ajaran yang harusnya untuk dia, tapi ditolak. Yang ajaran bukan untuk dia diterima. Itu 4 poin, Pak. 4 poin dari saya yang perlu Bapak renungkan. Bantu dulu. Silakan. Silakan. Cuma tadi mengatakan bahwa lanjut. gara-gara Silakan. ajaran Paulus, Suaranya bang. Suaranya bang kayak suara serigala bang. Kayak apa? Suaranya nggak jelas. Tes dulu bang, tes. Walaupun Paulus tidak ada kan tetap si Yesus itu sudah Tuhan, walaupun tidak ada Paulus yang menjadikannya. Di mana Pak? Di mana? Di mana Pak? Saudaraku, di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan tanpa Paulus? Sedangkan jelas-jelas kalau Anda mengatakan Yesus Yohanes. Oke. Kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak, lalu kenapa Paulus melantiknya kembali? Coba Anda lihat, Pak. Paulus itu hanya menyaksikan kepada semua orang bahwa dia itu adalah benar. Mari kita jujur membaca, Pak. Kepada orang-orang para Yahudi. Oke, mari kita jujur membaca, Pak. Membaca surat Paulus supaya kita tidak terlalu jauh tersesat. Ini saya bantu Anda untuk memahami. Sebab untuk itulah. Tidak usah bawa surat-surat Paulus. Ini Pak, ini surat Paulus tidak ada. Ya, oke. Bukan Paulus. Oke. Anggap aja surat Paulus itu tidak ada. Coba surat yang lain, seperti kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Silakan Anda tunjukkan. Banyak sekali perkataan-perkataan Yesus di situ yang menunjukkan. Silakan Anda tunjukkan. Seperti yang dikutip dalam Wahyu 12. Nah, Wahyu ini siapa, Pak? Wahyu ini siapa lagi yang nulis? Itu karena Yohanes. Dengarkan, Pak. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Pak, Yesus sudah mengatakan semua yang engkau berikan kepadaku, kan? Semua firman sebelum Yesus terangkat sudah disampaikan oleh Yesus. Lalu yang menyampaikan firman di Pulau Patmos lagi setelah 80 tahun setelahnya itu siapa? Firman dari mana itu, Pak? Iya kan firman itu sudah diterima oleh mereka dari Yesus. Ya itu yang disampaikan bahwa yang mereka maksud itu adalah firman yang hidup, bukan Bapak tahu tidak jarak Yesus berapa puluh tahun ke Pulau Patmos, yang menulis di Pulau Patmos itu? Bapak tahu tidak? Sedangkan segala firman telah disampaikan sebelum terangkat. Jadi tidak ada lagi firman setelahnya. Lalu dari mana mereka ini ngambil firman? Lukas, Markus, Yohanes yang menulis di Pulau Patmos. Dari mana firman yang mereka dapat itu? Sementara Yesus sudah tidak ada. Dari mana, Pak? Pak, dari mana? Dan mau kemana? Hei, halo, nomor sepatunya berapa? Oke, lanjut teman-teman. Orangnya di berat, memang berat. Jangan turun dialog, berat. Mending di gereja aja, di gereja nyanyi-nyanyi sampai ajal menjemput. Karena kapan Anda berdialog dengan para apologet di sini, ya ada Akhi Sugi, Bang Handi, Dinda Koryasmoto, Pira si Bungsu, siapa lagi? Dinda Natalia. Saya si Bungsu. Host kita. Iya, si Bungsu host kita. Jangan coba-coba. Kalian akan buk. Saya katakan, kalian akan jadi cendol. Ya, jadi kalau Anda mencintai kebebasan, jangan keluar dari gereja. Di sanalah terus sampai mati. Ya, tapi kami tidak bertanggung jawabkan. Ya, kayak mana nanti nasib Anda ke depan. Kalau coba keluar untuk kemudian bahas-bahas tentang agama Anda, menjual agama Anda kepada kami apologet, aduh sayang sekali. Tidak akan bisa itu lolos. Kembali lagi saudara kita yang kelisu. Iya. Ana lupai ka panganuna, ana lupai Helen na. Iya.
Ya lanjut teman-teman yang silakan saudaraku. Saya mau panggil domba Anda, tapi itu namanya saya bohong karena Anda bukan domba ya. Silakan saudara W. Silakan. Ketika Anda memakai kitab Paulus ya, Anda kelomang. kitab-kitab yang lain. Ditiup-tiup dulu baru nongol. Hah, hah. Suaranya ini Pak W, Pak W. Suaranya Anda itu loh Pak, kecil. Hanya gara-gara kalian menolak, tidak mempercayainya itu kalian Oh, gara-gara tidak mempercayai Yesus jadi suaranya Anda kecil. saksi. Apa hubungannya Pak? Paulus hanya menjadi saksi kepada semua orang bahwa Yesus itu ada benar-benar Tuhan. Bukan dia yang mengangkat dari Tuhan. Dari tapi mana dia hanya Bapak memandang sebentar, Pak Domba, dari mana Anda memandang Yesus adalah Tuhan? Dari segi apanya? dari setiap kata-katanya kan bisa menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Dialah yang menjadi itu. Enggak, siapa yang mengajari Anda bahwa Yesus itu Tuhan? Alkitab yang mengajarkannya dan perkataan-perkataan Yesus sendiri. Di mana itu? Di mana tertulis di Alkitab itu? Di mana tertulis? Di Wahyu 22 ayat 30 dikatakan, Yesus Di mana? berkata, akulah Alfa dan Omega. Oh, Alfa dan Omega, baik. Jadi menurut Anda Yesus yang Alfa dan Omega ya? Betul. Bukan bapaknya Yesus? Karena dia yang mengatakan di situ. Oke, baik. Kalau Yesus Alfa dan Omega, saya ini mempercepat saja. Berarti Yesus dong yang pertama kali ada, sebelum semua ada. Begitu? Betul. Oke, baik. Betul. Mana? Karena dia sendiri yang Udah, mengatakan bahwa aku betul, yang udah. awal dan yang akhir. Ya, mana lebih tua Yesus daripada Adam? Ya, kalau Yesus yang manusia ya jelas lebih tua Adam. Terus yang mananya yang duluan? Oh, Yesus yang ilahi itu. Ya terus Yesus amanahnya yang ya duluan. jelas dia karena dia yang menciptakan Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Firman Bukan Yesus. yang Yesus itu hanya inkarnasi dari Firman. Oh, jadi Yesus bukan pertama, yang awal bukan? Ya, tetap dia yang awal karena Oke. Baik. Yesus itu hanya Baik, inkarnasinya. baik. Yang awal itu kan yang menciptakan Adam? Betul, Yesus yang Firman yang awal. Oke, berarti Yesus yang menciptakan Adam. Pada mulanya ada Stop. Firman. Wait. Berarti Yesus yang menciptakan Adam. Betul. Oke. Berarti Yesus juga yang menciptakan manusia. Hop, hop. Kena lagi. Hop, hop. Pak W. Terdiam kau. Jangan terdiam. Kalau saya balas bantah kayak Pak Desu gitu. Ya betul. Yesus kan Firman. Oke, Jika dia baik. jadi Firman, maka dia menciptakan segalanya. Yang menciptakan Ketika Bunda Maria semuanya siapa? sudah jadi. Langsung aja gua nih. Yang menciptakan Ketika Bunda Maria semuanya siapa? sudah jadi rusak, maka dia datang menyelamatkan Hop. penciptaannya. Yang menciptakan Bunda Maria siapa, Pak? Hop. Yang jelas menciptakan, ya enggak usah tanya Bunda Maria. Kita semua, siapa yang menciptakan kita? Iya, Ngapain? kenapa Anda menghindari Bunda Maria? Bunda Maria Yang menciptakan Bunda Maria manusia, siapa? kita manusia. Tanya Siapa aja, yang menciptakan? Hop, kita? hop. Kenapa Bunda Maria? Yang menciptakan Bunda Maria siapa, Pak? Ya, Siapa, tanya Pak? dirimu, siapa yang menciptakan dirimu? Saya bukan Tuhan. Saya nanya kan ini tadi Yesus yang awal yang menciptakan Adam. Siapa yang menciptakan Maria? Yesus yang, kalau kau bilang Yesus yang awam, ya Yesus yang manusia, ya bukan Yesus, tapi Yesus yang Firman yang menciptakan manusia. Jadi Anda bagi dua Yesus. Ya, dia punya dua kodrat. Oh, dua kodrat. Ya kodrat yang mana yang mencipta? Yang ilahi, yang Firman, ketika Oke, yang Firman. pada mulanya Firman. Kalau badannya Yesus itu siapa yang menciptakan badannya, fisiknya Yesus? Kalau badannya Yesus kan tertulis dalam Alkitab, dia dari roh, bukan diciptakan dari apa-apa. Bukan dari air mani, dia dari roh. Enggak, Yesus ini manusia atau sebagian, Pak? Manusia, tapi Oke, dia manusia. dari roh. Siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan manusianya Yesus?
Manusia Yesus itu dia dari roh, tidak diciptakan dari Oh, apa-apa. tidak Dia diciptakan. dari roh Allah. Berarti manusia tidak diciptakan. Manusia yang kita ya diciptakan, tapi manusia Yesus dia tidak diciptakan, tapi dia dari roh. Oke. Dia ada karena roh. Yesus kan punya ujung kaki sampai ujung kepala, ujung kaki. Itu nggak diciptakan ya, Pak? Enggak, dia itu. Oh, enggak, Dia baik. dari roh, dia dari. Oke, jadi badannya Yesus pencipta. Kalau badannya bukan, karena rohnya yang menciptakan. Badannya Yesus, Karena badannya badannya Yesus diciptakan nggak? manusia. Badannya Yesus diciptakan nggak? Tidak ada cerita dalam Alkitab badannya ciptakan. Oke, Dia tidak dari ada. roh, di dalam Baik. Alkitab diceritakan bahwa dia dari roh. Apakah badannya Yesus itu adalah manusia? Badannya manusia. Oke. Apakah badannya Yesus punya Tuhan? Ya, Yesus yang manusia jelas waktu dia jadi nabi, jadi guru ya dia punya Tuhan karena dia manusia. Oke, Tuhannya yang mana? Ketika dia mengatakan bahwa aku dan Bapa Saya nggak adalah nanya satu, itu. Yesus Tuhannya, itulah Tuhan. Tuhannya yang manusia Yesus itu Tuhannya siapa namanya? Yesus juga, Yesus yang roh. Oh, jadi Yesus mempertuhankan dirinya. Yes, Yesus yang Buset manusia dah. mempertuhankan. Yesus yang manusia menuhankan Yesus yang roh yang ada dalam Oh, dirinya. oke, pinter. Yesus yang manusia mempertuhankan Yesus yang roh. Betul. Bapak sadar? Ya karena dia kan punya dua kudrat ilahi dan Oke, baik. Baik. Waktu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, manusianya nggak tahu. Bagaimana itu menjelaskan? ketika dia berkata begitu, dia berkata sebagai manusia 100%. Oke. 100% keilahiannya kemana? Ya tetap ada dalam dirinya kan Tuhan kan tidak ada Berarti- dilihat. Allah itu bisa dilihat. Berarti 100% kemanusiaan Yesus mempengaruhi keilahiannya tidak tahu juga begitu ya? Ya tidak mungkin tidak tahu kalau keilahiannya, tapi kemanusiaannya yang berkata bahwa tidak Oke, tahu. jadi di dalam diri Yesus kontradiksi. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu gitu. Betul? Yes, ketika dia sebagai manusia bukan berarti dia tidak tahu, tapi dia berkata sebagai manusia. Iya, kemanusiaannya tidak bisa berbuat apa-apa, keilahiannya bisa berbuat apa-apa. Tapi menyatu dalam diri Yesus, betul? Betul, karena keilahiannya itu kan kita tidak bisa lihat, hanya dilihat dari perbuatan-perbuatannya. Oke, Anda nggak perbuatan Yesus menunjukkan keilahiannya apa? Ada ketika dia meredakan angin ribut, dia membangkitkan orang mati. Oke. Waktu dia membangkitkan orang mati itu apa kata Yesus? Ya kalau kata-katanya itu saya tidak tahu. Yang Nah, saya nggak tahu, tahu. bahwa Saya di kasih dalam tahu. Alkitab, Saya dia kasih itu tahu. Anda membangkitkan diam orang dulu di mati. Lukas. Saya kasih tahu. Sebelum dia membangkitkan Lazarus yang mati untuk hidup kembali, dia berkata begini. Dia berdoa kepada Tuhannya, kemudian mengakui dirinya utusan Tuhan. Nah, waktu dia ingin membangkitkan Lazarus dari kematian, dia berdoa kepada siapa? Ya kepada Yesus yang roh, yang tidak kelihatan. Tapi nggak begini. Bapa. Doanya nggak begitu, Pak. Doanya begini. Ya, Bapak. Dia berdoa ke Bapaknya. Dia nggak berdoa ke dalam dirinya, nggak. Iya betul, karena bapaknya kan tidak bisa dilihat. Tidak ada siapapun yang bisa dilihat, hanya dia yang mengatakannya. Bertanya, dia berdoa ke Bapaknya di surga atau berdoa ke dalam dirinya? Kepada bapaknya itu kan tidak bisa dilihat. Bapaknya ada posisi di mana waktu itu? Di mana? Bapaknya ada di surga, Pak. Tidak bisa dilihat. Bukannya Bapak di Surga, tapi kan kita tidak tahu juga. Kita tidak tahu bahasanya surga ada di mana. surga, tapi kamu nggak tahu juga. Bagaimana ini bahasanya? Betul. Apakah ada Bapak di Ya, dalam diri itu. Yesus? Iya benar, karena Yesus mengatakan bahwa Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Kalau ada Bapak di dalam diri Yesus, kenapa dia berdoa kepada Bapak? Ya karena dia berdoa kepada Yesus Kepada yang apa? roh yang ada di dalam dirinya. Ya kan Bapak yang ada dalam dirinya, kenapa dia berdoa? Tinggal dikonek saja, disaklar. Ya kan ada Cek, kemanusiaan. begini gini Pak. Di dalam dirinya kan ada tinggal kemanusiaan disaklar juga. aja Pak. Tek, Bapak berfungsi dong. Tek,
Sana mau makan, mau tidur, tek, Bapak off dulu dong, saya mau jadi manusia. Tek, dia mau bermujizat, jadi on off begitu ya Pak? Ya bisa jadi begitu. Oh bisa pemahamannya. jadi on off juga ya Pak ya. Itu kan pemahamanmu. Bapak tadi ngomong bisa jadi. Iya kan itu pemahamanmu, kayak bisa aja kamu pemahamanmu begitu. Waktu Yesus masuk kamar mandi buang air besar, ada Bapak di dalam diri Yesus. Kalau buang air kotoran tidak ada yang tertulis dalam Alkitab itu. Jadi Yesus nggak pernah BAB. Ya kalau yang BAB tidak ada tertulis dalam Alkitab. Ya kalau nggak ada tertulis berarti nggak pernah Ya, dilakukan. Iya bisa saja menurut Oke, pikiran baik. kita ada tapi tidak ada tertulis. Jadi kalau nggak ada tertulis berarti Yesus nggak pernah melakukannya, betul? Setuju? Ya tidak ada juga keterangan begitu bahwa kalau tidak ada tertulis Yesus tidak pernah melakukan, tidak ada tertulis begitu Oke, juga. kalau begitu mari saya beri Anda akal sehat. Apakah Yesus pernah BAB waktu hidup? Saya tidak Menurut tahu, akal karena sehat saya Anda. tidak sejaman waktu dia hidup. Oke, Anda juga nggak Menurut akal sejaman sehat waktu. saya, karena waktu itu manusia ya jelas kalau kita berpikir sebagai manusia. Berarti dia pernah BAB. Ya saya tidak tahu karena saya tidak lihat. nggak tahu. Tapi karena saya manusia ya tentu karena saya manusia. Tapi Yesus pernah bermujizat ya Pak? Oh banyak mujizat. No, langsung dia kena dia. Tapi kenapa giliran dia manusia seutuhnya begitu? Kenapa Bapak lagi mengingkarinya? Kenapa? Loh bukan mengingkari. Atau gini aja Pak, yang terang. Yesus pernah disusui sama ibunya nggak Pak? Ya kalau tertulis dalam Alkitab tidak ada. Ada Pak. Tidak ada kalau menyusui dalam Alkitab bahwa Yesus menyusui itu kalau ada ditulis. Ada. Ada Pak. Di Lukas 11:27 Pak. Coba baca apa dibilang 2:11. Ketika Yesus masih berbicara berserulah seorang perempuan dari antara mereka orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Pernah disusui Pak. Ya itu kan orang yang menjelaskan bahwa menyusui engkau bukan katakan Jadi orang itu bohong. Orang itu bohong. Enggak, memang mereka menjelaskan sesuai dengan keadaannya sebagai manusia. Nah, perkataan orang itu benar apa bohong? Ya benar lah. Berarti kok benar berarti Yesus pernah disusui Pak. Gimana? Ya iya kalau memang itu tertulis ya benar. Ya udah benar dong. Kalau begitu waktu Yesus disusui, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus waktu Yesus disusui? Lah dari mana kan itu kan Bapak itu kan tidak bisa dilihat. Berarti nggak ada Bapak di dalam diri Yesus. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada di dalamnya sedangkan kita tahunya ketika dia mengatakan bahwa Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Oke. Sejak kapan Bapak masuk di dalam diri Yesus? Sejak usia berapa? Ya dia kan menyatakan aku lang alfa dan omega yang awal dan yang akhir. Berarti dia sejak awal. dia bayi sudah masuk Pak, sedang dalam kandungan, betul? Betul. Berarti Bunda Maria pernah mengandung Bapak. Ya itu paham Anda begitu ya. Lah, Silakan saja. katanya dari awal Itu sudah tidak. masuk Pak. Tidak ada Alkitab menulis begitu. Yang ada Waktu adalah Yesus manusia mengandung dengerin. bukan Waktu Yesus dikandung Bunda Maria, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus? Ya betul karena malaikat Ya karena kalau dia betul mengandung berarti roh. Bunda Maria pernah mengandung Bapak di dalam diri Yesus. Ini Bapak kenapa sih Anda tidak mau sehat-sehat berpikir gitu loh? Artinya kalau ada Bapak di dalam diri Yesus, waktu Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria mengandung Yesus sekaligus mengandung Bapak yang ada dalam diri Yesus. Betul apa betul? Betul. Nah, betul. Artinya Bunda Maria juga melahirkan Yesus sekaligus melahirkan Bapak. Betul? Betul? Karena ya kan yang jadi manusia di dalam kan roh.
Katanya dari awal Tapi Bapak karena sudah dia ada dari dalam diri manusia, Yesus, dia- Pak. Artinya Bunda Maria itu melahirkan Yesus sekaligus melahirkan Bapak karena ada Bapak di dalam. Artinya lagi adalah anaknya Bunda Maria adalah anaknya Bunda Maria, Yesus dan Bapa. Jadi ada dua jenis anaknya Bunda Maria, manusia dan Tuhan. Manusia dan ilahi anaknya Bunda Maria itu. Betul Dan itu. betul, hebat Bunda Maria menuangkan Bapa dan melahirkan Bapa sekaligus Bunda Maria adalah anaknya ada dua jenis, manusia dan Bapa. Betul? Betul? Tidak ada dua jenis, satu aja. Katanya dua, kemanusiaan dan keilahian dalam diri Yesus, Pak. Ya dua, tapi kan yang keilahiannya tidak bisa kita lihat. Iya, Yang kita keilahian lihat itu nggak manusia bisa dilihat satu. karena itu rohnya Yesus. Kamase, Ya kalau kita bisa lihat dua kan ya berarti dua. Ini satu dilihat, tapi di dalam dirinya ada dua. ya iya ada dua. Jadi dua-duanya anaknya Bunda Maria. Nah, waktu Yesus disusui, di bayi ini disusui, ada Bapak di dalam diri bayi yang disusui. Betul? Tidak ada tertulis begitu bahwa disusui ada Bapak di dalamnya. Berarti waktu disusui Bapak nggak ada dalam diri Yesus. Saya nggak tahu karena tidak ada tertulis begitu. Ketika Nah, sejak Yesus kapan kecil, Bapak dia masuk? tidak- Sejak kapan Bapak masuk dalam diri Yesus? Ya, kalau kata Yesus ya dari dia awal dan yang akhir berarti dia Oke, sejak awal. baik. Berarti di dalam kandungan ada Bapak nggak dalam diri Yesus? Ya ada roh Bapak yang ada dalam diri. Iya, artinya Bunda Maria waktu dia bayi ada roh Bapak nggak dalam diri bayi? Ada. Ya, waktu disusui ada nggak roh Bapak dalam diri Yesus waktu Yesus disusui? Nggak tahu. Keluar dulu. Malu disusui. Tidak ada Alkitab begitu. Tidak Ini ada Bapak ini Alkitab benar-benar menulis akalnya bahwa nggak jalan ya. Yesus disusui ada roh Bapak Pak, ini dalam akalnya nggak jalan loh, Pak. Akal Anda kok mati total gitu loh. diri. Ya karena yang tidak. Kenapa yang tidak Bapak tertulis akalnya dalam mati Alkitab total itu gitu? tidak penting bagi saya. Kenapa mesti akal Bapak mati Itu total tidak loh? tertulis Malu-maluin, dalam Pak. Alkitab. Mati total, bener, serius. Mati total Justru loh akal Bapak itu. yang tidak jelas. Bernarasi seperti orang gila. Oh, orang gila ya Pak ya? Yang gila siapa Pak? Thomas Olang. Udah, Harusnya ambil pertanyaan dotnya, diri minum dulu. cucu Waktu dulu, kau tidur, kecil, tidur, kamu- tidur, tidur, ambil cucu. Ambil cucunya dulu, dotnya mana? Tidur dulu. Giliran yang gini Bang Pak. Giliran Yesus cucu, Bapak nggak ada. Giliran bermukjizat, Bapak ada. Giliran Yesus BAB, Bapak nggak ada. Jadi kalau dia lemah, Bapak nggak ada. Kalau dia kuat, Bapak ada. On off, keluar masuk gitu Pak. Thomas Semeng sama Bolo Ingus. keluar masuk ada aja lu Pak, malu-maluin aja lu ah. Aduh capek deh. Pak sehat dikit apa Pak? Sehat Mudah-mudah- saya. Sehat ya Pak ya. Bagus lah kalau sehat Pak. Justru karena saya sehat, makanya saya benar-benar percaya bahwa Tapi- Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Ya Selamat. kenapa waktu Yesus disusui Bapak nggak ada? Ya saya nggak tahu karena saya nggak lihat. Tapi Yesus kan dari dalam kandungan Bapak sudah ada dalam diri Yesus Pak. Iya, Yesus yang mengatakan begitu. Iya. Nah waktu bayi ada nggak Bapak dalam diri bayi? Ya nggak tahu karena Yesus hendak menjelaskan Kok nggak bahwa waktu tahu? saya bayi ada Bapak dalam diri saya. Di dalam Dia kandungan menjelaskan itu, begitu, di dalam dia kandungan tidak Bunda Maria bela-bela. ada Bapak di dalam diri Yesus, gitu loh. Jadi lahirkan Bunda Maria siapa Pak? Woi, yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Apakah ada Bapak di dalam diri Yesus waktu Bunda Maria melahirkan Yesus? Ada nggak Bapak di dalam diri Yesus waktu Bunda Maria melahirkan Yesus?
Ayo lah Pak, mari baiknya Bapak belajar Islam aja Pak. Yuk belajar Islam, yuk belajar Quran itu. Daripada jalan kayak gini, Bapak kasihan. Yuk Ya belajar justru Islam saya aja. lebih tidak masuk akal lagi kalau saya belajar Islam, karena Islam juga menjelaskan tentang roh dan tentang ada juga dalam Al-Quran. Saya sudah baca semua dan malah tambah tidak masuk akal saya kalau saya lihat. Nah, kalau Jadi ini menurut ya jelas. menurut Anda pencipta langit dan bumi itu masuk ke dalam rahim manusia itu masuk akal menurut Anda? Masuk Ya, akal saya karena masuk- itu masuk tertulis. akal karena dia maha kuasa. Ya Allah. Allahu Akbar. Aduh, parah. Udah maaf Pak Ilka. Usianya sekarang berapa, Pak? Saya sudah tua. Ya 40-an lah. Belum tua Masih itu Pak. muda. Sama bolot tongannya. Baru 40 tua. 40-an itu. Yang dibilang tua itu 70 tahun ke atas, Pak. Kalau 70 tahun ke bawah itu masih produktif. Allahu Akbar. Masa 40 tahun merasa muda? Jangan-jangan Bapak ini tidak mengenal dirinya sendiri Bang Cuma. Aduh. Ayo Pak, kita belajar Islam aja Pak. Belajar Islam kita. Justru saya baca Al-Quran itu malah tambah lama saya. Tambah tidak masuk akal saya rasa. Berarti setan yang ada dalam diri Bapak itu sudah mendarah daging, Pak. Karena orang yang ada pada dirinya setan itu tidak bisa menyentuh Al-Quran, tidak bisa paham Quran. Begitu yang diterangkan. Begitu yang diterangkan di Al-Quran surah Asy-Syura, bahwa orang yang tidak bisa membaca Quran itu, jangankan membacanya, mendengar pun mereka tidak sanggup. Jadi Kalau saya suka membaca, kalau saya suka baca Al-Quran, makanya saya sudah baca semua dari 1 sampai 114 saya sudah baca. Saya tidak hafal, hanya terjemahannya yang saya baca. Oh. Tapi semua 114 saya sudah baca semua. Iya, itulah makanya, karena ternyata Bapak cuma baca terjemahannya. Itu bukan Al-Quran itu. Itu bukan Al-Quran. Kalau Yang jelas saudara, kan terjemahannya itu adalah bayangan daripada aslinya. ya tapi tidak begitu cara belajar Quran. Yang dimaksud Al-Quran itu ketika Al-Quran mengatakan begini, innahum anis sam'i lama ozulun, sesungguhnya untuk mendengarkannya Al-Quran itu pun mereka dijauhkan. Nah, jadi kalau untuk mendeteksi orang itu punya setan di dalam dirinya, bacakan Quran. Kalau dia tidak paham Al-Quran, tidak merasuki hatinya, berarti di dalam itu ada azab, di dalamnya ada iblis. Bahkan itu Al-Quran mengatakan itu. Gitu loh Pak. Jadi kalau untuk mendeteksi diri kita itu punya roh setan di dalam atau tidak, ya bacakan aja Quran. Kalau dia tidak sanggup memahami Quran, berarti itu tanda-tanda. Al-Quran mengatakan itu. Makanya kami bagi umat Islam itu mudah sekali kemudian untuk memahami Quran, karena memang sudah satu paket. Hati bersih, kemudian dekat kepada pencipta langit dan bumi, kemudian yang dibacakan juga adalah kalam ilahi. Nah, maka pengetahuan Al-Quran itu lebih cepat masuk. Innahum anis sam'i lama azulun, sesungguhnya orang-orang yang di dalam dirinya itu ada setan, termasuk iblis itu sendiri, untuk mendengarkan Al-Quran saja mereka dijauhkan. Gitu loh Pak. Ini makanya saya kasihan Justru saya mendapatkan dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ketika Muhammad membacakan Al-Quran, malah jin berbondong-bondong mendengarkannya. Justru iblis yang sedang mendengarkan kalau saya baca dalam teks-teks Islam begitu. Nah, ini pelajaran berharga. Ini pelajaran berharga yang harus Bapak tahu. Anda harus membedakan antara jin dengan iblis.
Nah, Ada itu saya memang pernah baca mereka juga, bahwa ketika Muhammad membaca Iya, iya. Al-Quran, jin Iya, tahu, berbondong-bondong ikut mendengarkan. iya tahu. Iya tahu. Iya tahu. Nah, jadi gini, jin itu Pak terdiri dari dua golongan, sama seperti manusia. Manusia juga terdiri dari dua golongan. Ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, jin juga begitu. Ada yang muslim, ada yang kafir. Itu jin. Itu yang perlu dipahami. Karena jin itu adalah makhluk hampir sama seperti kita. Cuman mereka punya dimensi berbeda dengan kita. Makanya ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka tertarik. Tapi ada juga yang tidak suka. Nah, sama seperti di golongan manusia, ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu Pak. Jadi tidak semua jin itu jahat. Tidak. Ada juga yang beriman jin itu. Ada yang beriman jin itu. Begitu juga manusia, ada yang beriman, ada yang jahat. Jadi tidak semua jin itu adalah jahat. Jin yang jahat itulah yang disebut setan. Gitu Pak. Agar dipahami. Nah, kalau ada jin yang ingin mendengarkan Al-Quran berbondong-bondong, berarti mereka ingin beriman. Kalau setan beda lagi. Setan sudah tidak mungkin beriman. Itu Pak. Bedanya dengan Kalau saya orang kafir. pahamnya setan adalah jin ya setan. Iya, betul. Yang namanya setan ya tidak ada yang namanya baik, tidak ada namanya pasti. Iya, kalau setan memang betul Pak. Yang namanya setan ya setan. Nah, Tapi ya kenapa ada lagi setan baik, ada setan baik, ada Ya, setan buruk. sama seperti kita. Ada orang. Ya, Jadi kalau kalau manusia ya pasti begitu, tapi kalau Nah, setan atau begitu jin juga. itu beda. sudah jahat. Beda. Jadi Tuhan itu kan di dalam konsep saudara, Tuhan itu tidak menciptakan jin kan, tidak menciptakan setan kan, Tuhan itu Betul, menurut tidak agama Anda. diciptakan, karena dia di dalam Alkitab itu bahwa mereka itu adalah malaikat. Awalnya malaikat. Berarti ada dimensi di mana mereka itu sebenarnya punya potensi untuk menjadi makhluk yang baik, ya kan? Benar Ya, nggak? memang awalnya dia makhluk yang baik kalau di dalam Alkitab, bahkan mereka Nah, itu awalnya mereka itulah malaikat. yang itulah yang Ketika disebut dia jin, meninggal, Pak. ya jadilah dia setan, dianggap setan. Itulah yang disebut jin. Itulah yang disebut jin. Ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Jadi tidak semuanya jin itu buruk, tapi kalau sudah setan sudah pasti buruk. Nah, sama seperti kafir. Kalau kafir sudah pasti kafir, buruk. Gitu loh Pak. Bedanya lagi Kalau keistimewaan keturunan kafir, Adam. kafir dalam Alkitab itu bukan begitu. Kalau kafir itu artinya orang-orang yang menyimpang dari Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang menyembah Ya, itu kan. salah, itu yang kafir kalau menurut Alkitab. Cocok itu kalau di Islam orang Kristen itu masuk dalam golongan kafir karena Nah, mereka berarti berbeda pemahamannya. Al-Quran Iya. mengatakan orang yang kafir itu orang Kristen. Nah, Sedangkan betul. Alkitab menjelaskan bahwa orang yang kafir itu adalah orang yang menyembah berhala. Nah, Kafir. yang disebut berhala itu Pak adalah sembahan selain daripada pencipta langit dan bumi. Ya, Itu berhala. Alkitab dia begitu, berhala memang begitu. Sekarang mari kita buktikan, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Mana dalilnya? Yesus pencipta Itu mana? kan sudah dibacakan tadi seperti di Wahyu itu. Dia Di mana? mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Ya. Mana ada? Coba dalilnya. Mana? Akulah pencipta langit dan bumi. Mana pengakuan Yesusnya? Ya tidak ada di situ dikatakan akulah pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang Karena dia sudah menciptakan tadi ketika dia datang tadi- sebagai penyelamat, dia hanya tadi mengatakan ketika- bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tadi ketika saudara berdialog dengan abang saya, Bang Handi, Anda mengatakan, saya tidak percaya karena itu tidak tertulis di Bible. Nah, sekarang saya minta, mana tertulis akulah pencipta langit dan bumi? Tidak tertulis juga. Terus kenapa Anda Ya percaya? itu memang tidak tertulis.
Tapi ketika kenapa dia Anda percaya? mengatakan bahwa alfa dan karena yang mengatakan bahwa akulah alfa dan omega dalam Alkitab ya hanya Tuhan. Apa itu artinya alfa, Pak? Nggak tahu Tuhan Roma ya itu ya kayaknya gurunda ya. Tuhan Roma Awal kayaknya. dan dia yang akhir. Alfa, alfa itu artinya Dan apa? nggak bisa. Alfa tuh apa sih? Alfa. Alfa. Melkisedek Apa? itu Alfa, tidak Alfa, menjelaskan beta, dirinya gamma bahwa itu akulah alfa dan abjad omega. Yunani. Saya tanya dulu, Kalau Pak. mau baca Alfa itu artinya apa, Pak? Melkisedek tidak menjelaskan dirinya bahwa dia Alfa itu artinya, alfa artinya apa? Iya. artinya dia yang awal. Nah, dia yang awal. Berarti kalau dia yang awal, berarti dia punya awal. Betul nggak? Berawal. Betul banget gurunda. Iya, dia Berawal yang awal. Artinya dia Hah. Dia bukan berawal kan? awal, bukan berarti Loh, dia awal. tadi tapi katanya dia awal. tadi Itu katanya artinya dia sudah ada. dia yang Sebelum awal katanya dia yang awal. Berarti pemahaman saya ya, nah, dia yang awal berarti itu segala maksudnya segala dia sudah ada sesuatu sebelum segala sesuatu yang memiliki awal, yang paling awal adalah Yesus, betul? Betul? Segala sesuatu yang berasal dari ketiadaan, lalu kemudian ada Yesus duluan, betul? Ayo Pak, jujur, betul ya? Ya betul. Ah, berarti Yesus itu berasal dari ketiadaan menjadi ada, betul? Ya betul. Kalau Yesus yang manusia benar. Nah, sudah selesai. Bukan Yesus yang manusia. Dia sudah mengatakan akulah awal. Ayo, berarti awal dari segala sesuatu yang punya awal itu, Pak, itu pasti ciptaan. Kecuali dikatakan Tidak ada. Dia apa? yang menciptakan Apa tidak ada? segalanya. Awal dari segala ciptaan. Bukan Alfa itu artinya awal. Akulah awal. Mau apa lagi? Akulah awal. Mau apa lagi? iya. Lain Betul. kalau Tuhan itu al-awal. Artinya tidak ada yang mengawali. Tidak ada yang mengawali dirinya, nggak ada. Dia ada ya tanpa diawali. Nah, kalau Yesus ada karena dia adalah awal. Kena dia. Awal. Dia anak punya bapak. Bapaknya duluan. Oke ya, Yesus Anda akui awal ya, Alfa dan Omega. Yesus adalah awal, Yesus adalah akhir. Dialah akhir itu. Nah, Di mau situ apa lagi? bukan begitu maksudnya. Artinya dia yang datang akhir itu. Ya, sudah. Artinya dia yang Sudah. terakhir datang. Ya, sudah. Kalau dia yang awal, dia juga yang akhir. Udah selesai, dia bukan Tuhan. Karena dia Jadi kalau memiliki terjadi dimensi awal. kiamat, Bang Juma, kalau Itu terjadi tidak ada. kiamat, Tuhannya berakhir. Bahwa dia bukan Tuhan. Nah, dia yang paling terakhir mati. Dua kali dong matinya. Kasihan. Ketika alam semesta ini punah, maka yang paling terakhir punah Yesus. Tapi sama-sama aja punah. Bukan Tuhan dia. Aduh, kasihan kali nih Bapak. Oke, silakan aja Anda mengatakan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Kami tepuk tangan. Malah itu adalah kuburan buat Kristen. Alfa dan Omega itu kuburan sebenarnya. Karena Nah, itu sesuatu kan yang kata memiliki sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Kan gitu. Segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Segala sesuatu yang berawal pasti ciptaan. Yang berawal itu pasti ada berakhir. Nah, Yesus sudah mengakui akulah awal, akulah akhir. Berarti dia dari sesuatu yang tidak ada, lalu kemudian ada startnya dia, Pak. Ada star. Kalau ada star berarti ada finish. Segala sesuatu yang memiliki star berarti berasal dari ketiadaan. Makanya Yesus mengatakan dia bilang begitu, dia bilang itu dari awal. jangan gitu dong. Makanya Yesus mengatakan, Pak, aku datang bukan atas kehendakku. Itulah bukti dia awal. Dia ketika berkata begitu ya jelas karena dia sebagai utusan ketika itu Anda sehat berarti. Ketika kemudian dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku,
berarti dia berawal dari kehendak. Andai saja Tuhan tidak berkehendak menciptakan Yesus, Yesus itu tidak ada. Kok bisa begitu bang? Lah dia awal. Mau kayak mana lagi? Jadi harus ada yang mengatakan 1, 2, 3, yes, baru berawal dia. Berarti Yesus itu adalah sesuatu yang datang atas kehendak sesuatu yang lain. Begitu. Dia awal di situ maknanya bukan berarti dia awal dari permulaan, tapi dia awal sudah ada sebelum semuanya ada. Oh salah Anda. Mari kita baca 1 Kolose. 1 Kolose ya, Kolose 1 ya. Ada yang tahu enggak? Kolose 1:15. Kolose 1 nomor 5. Nah, gimana ceritanya Bapak? Bapak enggak bisa lari Pak. Susah kami dilawan. Kami paham Bible. Kalau Bapak doktrin, kami ilmu. Kolose 1 itu Yesus Kolose 1 adalah itu gambar. surat-surat Paulus, enggak usah bawa surat-surat Paulus. Lah, oke, saya tidak percaya. Tapi masa Bapak juga ikut-ikutan enggak percaya? Ya, saya percaya, tapi Nah, karena kalau itu Bapak kamu jadi percaya, alasan bahwa Yesus kalau bukan Bapak Tuhan, ya oke, kita kalau Bapak percaya, Paulus dulu. kalau Bapak percaya, mari kita bahas Kolose 1:15. Yesus adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayo. Dari segala yang diciptakan, Yesus posisinya sebagai apa di sana? Yang utama. Dari sekian banyak ciptaan, yang lebih utama dari segala ciptaan itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu adalah golongan dari ciptaan-ciptaan itu. Tetapi meskipun Yesus itu golongan dari ciptaan itu, dia adalah ciptaan yang utama. Gurunda, itu yang kata sulung itu Gurunda. Yang kata sulung itu kalau di bahasa Inggrisnya firstborn, yang pertama kali dilahirkan. Iya. Prototokos kan dalam Yes. bahasa Yunani? Iya. Yang lahir pertama. Gimana ceritanya Bapak ini? Segala sesuatu yang lahir, mau dia pertama, kedua, ketiga, keempat, dilahirkan artinya sesuatu yang tadinya tidak ada, butuh proses, kemudian ada. Makanya Pak, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, perlu diperiksa kejiwaannya. Orang itu pasti sakit, saya pastikan. Kok dia mengatakan Yesus itu Tuhan? Tapi buktinya Apalagi saya kalau tidak sakit, tapi bisa mengatakan Yesus adalah ya, Tuhan. tidak ada Pak, tidak ada orang gila sadar kalau dirinya gila. Kecuali kalau dia sudah pakai cincin merah gitu loh Pak. Nah, cincinnya tuh cincin merah. Ya, kalau saya sadar Cincin. bahwa Anda ini memang benar pintar. Ya Alhamdulillah, syukurlah Pak. Ingat Pak ya, di dalam Kolose 1:15 kalau Anda percayai, di situ dikatakan prototokos. Kalau prototokos itu artinya orang yang pertama dilahirkan. Waduh, Gurunda kemana? Nah itu Kualat berarti dia, kualat Iya. gara-gara pakai cincin merah orang gila katanya. iya. Dikutuk ini Kira kutuk. ibunya Malin Kundang tuh belajar ke Satsuki kutuk mengutuk itu. Kutuk dia. Kira kutuk dia. Gara-gara Oh, coba, aku mau nanya. orang Gila gitu. Aku mau nanya ke Domba coba, aku pengen tahu tuh. Dom, ayo Dom. Weh, main naik-naikin aja ini UTST. Makanya Domba. Mental dia mental. Ini dokter Adi loh. Alah, aku mau kali bosan. Bosannya. Domba, Apa? itu Yesus jadi Tuhan itu umur berapa dia nyadar dirinya Tuhan itu? Kenapa ada pertanyaan begitu kalau dia dari awal dia sudah Tuhan? Dia sudah mengatakan bahwa aku Alfa dan Omega. Kenapa ada lagi pertanyaan begitu? Bang Lah. Kumar. Kan ada kemanusiaan ya. Ada kemanusiaannya kan. Manusia kan bayi dulu pertamanya kan. Bayi dulu tumbuh dewasa kan menyusui dia kan. Dari bayi dia udah sadar dirinya Tuhan, kemanusiaannya Yesus. Dom. Bukan boneka Barbie yang ditanya, ini domba. Dia ngomongnya berusaha kali.
Waduh, Bang Juma langsung kenapa terdiam. dia mental? Bang Juma Cepetan kenapa apa ya? mental? Tapi giliran Terus- tadi Yesus disusui katanya nggak ada Tuhan dalam dirinya Yesus. Berarti keluar mas itu Tuhan. Ih. Ditanya Yesus nyadarnya kapan dirinya Tuhan, dibilang dia sudah Tuhan dari dulu katanya. Berarti Tuhannya nete, kan bener yang dibilang Mbah Handi. Benar juga kan yang aku bilang kok aku diviralin. Iya. Bang Juma itu kualat sama saya itu. Percaya. Bingung ya? Bingung dong ya? Aduh, aku kalau nanya kecepatan. Gimana cara supaya lama ya? Coba kita tanya yang lain. Dom, kealahan Yesus kapan berbicara di ini? Ngomongnya kapan ya? Horas kok makan aja. Kan Yesus sudah mengatakan, akulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu kemanusiaannya. Yang gua tanya kealahannya. Coba, di mana kealahannya ngomong? Ya itu sudah kealannya dia mengatakan begitu, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Pas dia ngomong pakai mulut nggak? Pakai mulut manusia nggak? Mulut daging nggak itu? Yang jelas karena dia sebagai manusia ya pakai mulut manusia. Oh, kalau gitu kemanusiaannya. Yang gua minta kealahannya. Coba, di mana ada nggak? Ya kalau kealahannya kan tidak bisa kita lihat. Allah itu tidak bisa kita lihat. Tapi Kalau nggak bisa lihat, kenapa dipercaya? Nah kan dia yang mengatakan bahwa apa-apa ada dalam aku dalam dia. Yes, Nah itu dia bapak, gitu. nah gitu. Bapaknya ngomong dia di dalam Yesus Dalam gimana aku itu? sendiri. Bapaknya ngomong dia di dalam Yesus di mana tuh? Iya, kan firmannya ada di dalam bapaknya. Bukan, ini kan bapaknya ada di dalam firman. Nah itu di mana tuh? Bapaknya ngomong kayak begitu. Iya kan, begitu yang dikatakan bahwa dia ada di dalam bapak ada dalam dia. Nah ya bapak di dalam firman tuh. Bapak di dalam firman, kapan tuh bapak ngomong kayak gitu? Yesus yang mengatakan begitu, bukan bapak yang berkata begitu. Yesus mengatakan begitu. Kenapa Yesus tuh suka klaim-klaim gitu ya? Karena bapaknya nggak pernah ngomong gitu, Yesus klaim-klaim begitu ya? Kalau Yesus klaim begitu kan berarti ya dialah Tuhan itu sendiri. Loh, bukannya dia firman? Tuhan itu Atau mungkin gini nggak sih Tuhan? Oke. Tapi kan karena Yesus nggak pernah ngomong dialah Tuhan itu sendiri, berarti kan pelantikan tuh. Yang gua pengen tahu sekarang, Tuhannya Kristen itu bentuknya huruf-huruf ya di sorga ya, atau gimana? Ya justru Tuhan kalian lah yang huruf-huruf itu, yang lam ha itu. Tuhan kami bukan firman. Loh, ya kan tulisan huruf-huruf aja kalian itu. Allah Nah, itu yang tulisan itu aja. Tuhannya perkataan siapa? Ya kami. Ya, Terus kenapa? Berarti Tuhannya huruf kan? A B C D E F G gitu kan? huruf-huruf itu tulisan. Lah, firman tuh perkataan. Perkataan tuh gabungan dari huruf-huruf bukan sih? Perkataan Ya. itu suara yang hanya didengar waktu itu sama Iya. nabi-nabinya. Makasih. Suara yang didengar. Aduh. Lah iya, yang didengar itu huruf-huruf bukan? Gabungan huruf-huruf yang membentuk kata, iya nggak sih? Tidak dikatakan huruf-huruf karena yang didengar nabinya waktu itu ya suara. Oh, hola bala. Oi. Gitu nggak? Atau gimana? Pasti kan kata-kata kan keluarnya tuh, iya nggak? Iya, kata-kata. Kata-kata. Wah, gurunya di report ini. Gurunya di report nih. Kalau ganti akun, gurunya di report ini. Iya, betul. Ya, gurunya Sakit tadi aku. kali hatinya. Ya Allah, Iya, ya kok Karim. pedih. Aduh. Udah lanjut. Apalagi bela iman. Lanjut. Iya, Gurunda. Ini aku sampai di sini. Dia yang kan pasti- menuhankan firman, yang pasti- Gurunda. Ya. Nah, jadi aku nanya, Yang pasti Tuhannya di Tuhannya dia sorga sudah isinya akui punya awal. Nah, punya awal. Punya akhir, udah selesai. Terus lanjut. cocok. Cocok bisuda. Lanjut. Itu. Jadi Tuhannya huruf-huruf Gurunda A B C D di ini ada 26 pribadi. Huruf, Dom. Abjad. Justru kalian yang nuhanin huruf, hanya huruf-huruf itu yang Allah itu alam lam ha, yang kalian L lam lam.
Kenapa malah kami yang nuhanin huruf? Yang Tuhannya firman siapa? Ya kan tulisan kalian itu yang selalu pertahankan, dianggap dicolong yang tulisan itu. Masa itu dicolong bisa dicolong bagaimana? Firman juga punya kami loh itu, kalau pengen tahu. Ya, Firman kalau punya kami loh. kan hati. Ya kalau suara kan tidak bisa dicuri, bagaimana mungkin suara? Kata firman itu punya kami juga loh. Ya firman itu artinya bersuara. Firman itu bersuara. Oh Tuhan lu berarti ini frekuensi gitu ya di surga ya? Ya betul, itu yang saya tulis bahwa mereka mendengarkan. Ketika dikatakan mendengar berarti suara yang didengar. Ini baru gitu. Tuhannya frekuensi bentuknya. Yang suka ada di ini ya, di kolom-kolom detak jantung itu ya. Ya kalau suara mempunyai frekuensi ya benar, tapi kalau dikatakan suara frekuensi ya Sejak di usia berapa Yesus kemasukan Bapa? Itu aja loh. Tuhannya huruf, Tuhannya frekuensi. Aduh, gimana sih? tidak penting itu. Yang penting di situ bahwa Yesus mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, itu yang sangat penting. Kenapa nggak akulah? Yesuslah Allah itu sendiri. Nah, kenapa malah pakai abjad Romawi? Nah, itu yang aku penasaran tuh. Iya, mind blowing. Baru tersadar. Apa itu Alfa? Apa itu Omega? Ya nggak? Ya nggak dong? Kenapa coba? Dipikirin coba. Kenapa coba? Kenapa kau pakai abjad Romawi coba? Tidak penting pertanyaan begitu. Loh, penting dong. Yesus orang Yahudi yang dia pakai abjad Romawi. Nah kan gitu. Ya kita sekarang abjad Indonesia, tidak perlu ke abjad terbit yang lain. Nah, ketika sekarang di Indonesia, kenapa akulah A dan Z? Ah, kenapa nggak gitu Yesus? Dar. Kembang api. Ya nggak? Tetap dipertahankan kan? Abjad Romanya tuh dipertahankan tetap kan? Akulah Alfa dan Omega. Asik. Ini. Aja Pak Domba kasih tahu jawabannya gini, karena ajaran kami itu bersumber dari Romawi gitu loh. Itu jawab jujur gitu. Dia baru nyadar. Ya. Korea selalu Yang ngomong saya gak bisa ikuti ya pelan-pelan apa ajaran yang Res? bersumber dari Israel, bukan dari Romawi. Lah, Kasihan domba. kenapa nggak akulah Alef dan Taf kalau gitu? Kalau Israel kan Ibrani itu huruf pertama Alef, huruf terakhir Taf. Akulah Alef dan Taf. Taf lagi T gitu, bukan O Omega. Ya nggak? Ya nggak kawanku? Asik kok. Ngakui aja Pak bahwa ajaran kami itu bersumber dari Yunani, kemudian di sana dikonsilikan, disuruh huruf-huruf Yunani gitu. Yang saya tahu ya bahwa ajaran yang kami itu ya ajaran yang berasal dari Israel, dari Yahudi. Kenapa bahasa Yunani? Iya. Ada orang Yahudi ngasih anak, ada orang Yahudi ngasih nama anak us-usan gitu. Ada ya. Alpha, Omega, Yesus, Markus, Matius, Asus namanya. Asik juga. Asus dari Yunani itu. Nah. Ki Juma kenapa Ki Juma tadi? Kok hilang habis ngecek saya? Kena nggak bisa, nanti bangkit tanggal 26. Waduh, Seminggu. 6 hari. kan hati-hati ya. Punya aku juga seminggu. Gurunda, tanggal Gurunda. 22. Langsung ini Gurunda, langsung sabit appeal Gurunda. Ini aku sabit appeal langsung. Selamat loh. Gimana ceritanya? Itu cek ke notifikasi, nanti kan ada pemberitahuan akun di band, itu diketik di pojok kanan ada apel, klik itu. Tetap juga Res, Berarti aku nggak masuk ke bisa. akun. Mana sih caranya? Iya masuk. Tetap juga.
Bang Zuma 01 masuk ke situ, pakai HP yang lain. Bang Zuma 01 masuk ke notifikasi. Tunggu. Ini aku harusnya band permanen loh. Pelan-pelan ngomong. Masuk kemana dia? Masuk ke akun yang gambar orang pojok kanan bawah. Udah Gurunda. Tunggu. Tapi Akun. udah. Itu udah Bang Zuma 01. Udah. Buka profile, inbox. Terus Cari yang chatnya itu sistem notifikasi. Ada nggak? yes. Udah. Nah, apa itu bacaannya di sana? Kelayakan peringkat. Bukan. Notifikasi live. Pembaharuan akun. Sistem transaksi. Bukan ini bahasanya ini. Oh. Mana dia? Notifikasi sistem. Ke akun update Gurunda pojok kiri atas. Ke akun Update akun. pembaruan akun. Itu yang pojok kiri atas bukan? Bukan. Di mana tuh? Dia di atas tapi dia bagian kedua dari kiri. Tunggu. Atau enggak gini aja Gurunda supaya nggak ribet. Gurunda pencet angka tambah sebelah inbox. Tunggu. Kembali dulu ya. Ya, back dulu ke angka tambah. Yes. Tambah. Terus live. Ada nggak live? Ada. Nah, itu nah, nanti kan ada yang merah-merah tuh. Pusat live. Bukan Gurunda kayak mau live ini aja, live Komal. Kamera perangkat gitu. Nah, itu. Terus kan coba live-in bisa nggak di live-in Bang Zuma 01-nya? Bisa. Loh, Tunggu. Ya kalau bisa abang bisa naik dong. nggak di band kalau gitu. Maksudnya live gimana? Kalau abang Iya. bisa lab, abang bisa naik ke Komal. Coba ya. Alhamdulillah. Oh, enggak bisa. Nah, ada bacaannya nggak? Kan? Ada bacaannya nggak di atas kotak merah? Warna merah. Nah, Anda itu dapat pencet. menyiarkan Itu pencet. akses live dihapus. Nah, di kanan ada apeal, Kanan ada kanan atas. permohonan banding. Ah, itu, gas. Terus Ya, mohon tinggal pencet-pencet aja ya, Tunggu kirim. 24 jam. Besok itu udah bisa live nanti. Tunggu 24 jam. Kadang nggak diterima juga. Aku udah pernah coba ngekores. Nggak juga. Aku kena sampai tanggal 22. Aku kini di band permanen 2 kali, Perhaisar 451. Selamat. Selamat ini. Ini makanya blokir permanen 02. Yang pertamanya kena sampai tanggal 22 kemarin tuh. 1 minggu. Udah aku coba kayak gitu, Res. Nggak diterima sama dia. Udah. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kesimpulannya kan begitu. ya Betul. tergantung dari wajah juga. Nah, sip. Kalau ganteng kayak Bang Juma bisa diterima. Kalau jelek kayak aku gak diterima gitu ya Bang ya. Tahu aja. Ya kan? Jadi gak usah diperjelas Bang, udah tahu aku. Sip. Sekarang kita kembali bagaimana mengembalikan domba ke jalan yang benar nih. Silakan. Nggak bisa Bang Andi. Dia udah apa ya? Lehernya kejepit di gorong-gorong. Susah. Sembelih aja udah. Ini Bunda Elis nih Kristen nih. Masa Iya, kayak Kristen. Bunda Elis
Silakan dibuka mute-nya. Nyembah Yesus. Iya, sembah Yesus. Ngapain? 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 Kores. Emang aku ada nanya kamu kalau ngapain sembah Allah? Enggak kan? Ya makanya gue duluan supaya nggak digituin. Ya kamu kan yang duluan, otak. Ya itu makanya kenapa? Kenapa nyembah Yesus gitu loh. Ya Yesus adalah juru selamatku. Oh. Selamat dari hutang. Biasa Enggak. aja kali, nggak usah ngegas. Ini nanya biasa-biasa loh. Itu biasa itu suaranya mah gitu karena mic-nya. Iya. Kalau gua nanyanya lebih santai lagi, kita suami istri jatuhnya, Bre. Makanya nanya gini. Gitu ya. Iya, Bun. Jadi nyelamatin dari apa Yesus ini? Nyelamatin dari apa? Ya Yesus itu juru selamatku. Intinya Yesus itu juru selamat bagiku. Iya, juru selamat. Dia kan menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Hutang, keretakan rumah tangga, gitu kan? Plafon bocor, apa gitu? Ya nggak sampai Sama Yesus, rumahku tidak bocor lagi. Kan siapa tahu kayak gitu. Kores ada typing di bawah. Oh ini Kores yang ambil perempuan Kristen dijadikan Islam katanya. Iya, alhamdulillah. Aku kini ngebatalin ini loh. Kan ada ngomong gini nih, siapa nih? Yesus tuh pernah ngomong kayak gini nih. Rebut. Coba kita lihat rebut. Merebut. Di mana ya rebut ya? Tunggu. Bunda Alis, Yesus itu kan Ya. tidak selamat juga, pernah mati di tiang salib. Iya. Kenapa bisa jadi Dia mati, juru tapi Kenapa bisa dia jadi mati. juru selamat? Dia sendiri nggak selamat. dengar dulu, kamu dengar dulu. Iya. Tuhan Yesus mati, dibangkitkan. Ya kan? Dan dia hidup untuk sampai sekarang loh. Oke. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Ya kemanusiaannya yang mati. Berarti Tapi Yesus bukan Tuhan waktu dia mati. Kealahannya Sebentar. nggak mati. Artinya ya waktu Yesus mati dia bukan Tuhan. Itu kemanusiaannya. Iya. Dengerin, Mbak. Jadi waktu Yesus mati, Yesus bukan Tuhan. Dia Tuhan. Berarti Tuhan mati. Tapi yang mati itu kemanusiaannya. Kamu ngerti nggak Iya, kemanusiaannya? sama kalau Tuhan? yang mati adalah manusia, artinya manusia itu bukan Tuhan. Betul? Yang matinya kemanusiaannya biar supaya firman Tuhan itu Iya, digenapi, Mbak. gitu. Kalau kemanusiaan yang mati artinya Yesus bukan Tuhan. Betul? Kamu tuh nggak nyambung deh, nggak ngerti males. Nggak nyambung. Biarin bagus Pak. Makan ranginang aja udah sono. Ini Pak, Laparan. yang mati kan manusia ya Mbak ya? Betul ya, Iya, Mbak? manusia. Ya mati manusia. Manusia itu Tuhan nggak? Kamu ngerti nggak yang mati itu kemanusiaannya? Iya, Tapi saya Tuhannya nggak tanya, pernah mati manusia loh. itu manusia itu Tuhan nggak? Kamu nanya barang kayak gimana ya? Kamu tuh yang wajar-wajar aja ya. Ini sebenarnya Jangan dua aku kata loh ya. mati. Yang mati itu kan manusia, gitu ya. Manusia Yesus. Manusia itu Tuhan atau bukan? Apa? Manusia itu Tuhan atau bukan? Ya bukan, manusia itu bukan Tuhan. Well, artinya Yesus bukan Tuhan. Yang mati itu kemanusiaannya. Kamu ngerti nggak? Iya, manusia itu bukan Tuhan kan yang mati. Bicara dengan kamu macam bicara sama anak SD. Iya. Memang itu Bang Handi anak SD dia tuh. Anak Masih SD sekolah Iya, dia.
Iya, kayaknya nggak sekolah deh. Iya. Coba ada coba kalau sekolah gini deh. Bang Andi, coba kalau gini. Coba dikit ya, dikit ya. Sekolah. Dikit ya, aku udah mules ini soalnya. Bunda Elis. Kan ya yang janji nebus itu kan Tuhan ya, yang janji nebus manusia Tuhan. Ya. Nah, kok yang disalib malah manusia gitu loh. Satu lagi. Sama ya. Ya udahlah, boker dulu lah. Lanjut. Itu satu lagi. Dari tadi kan saya nggak ngomong. Ya tadi Bang Andi. Ketika Yesus sebagai manusia itu, dia itu statusnya utusan, hamba atau Tuhan, Mbak? Apa? Aku nggak dengar loh. Ketika dia mati sebagai manusia, status dia itu hamba, utusan atau Tuhan? Yesus itu bisa dibilang hamba, bisa dibilang Tuhan. Enggak, Bisa dibilang- saya tanya ketika dia statusnya sebagai manusia, kan Anda tadi mengatakan dia mati itu sebagai manusia. Betul? Hah? Nah, ketika dia sebagai manusia ini statusnya Tuhan, hamba atau utusan? Utusan. Utusan. Kalau dia mati sebagai utusan, maka penyaliban Yesus sia-sia. Karena di dalam Yesaya 63 ayat 9, yang mati itu harusnya Tuhan, bukan duta, bukan utusan, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi yang menebus. Gimana kalau gitu? Bagaimana tadi? Coba lihat Yesaya 63 ayat 9. Aku nggak bisa keluar. Aku lagi di ini kafe, Iya, di tempat ini. Jadi nggak bisa Oke. nggak bawa ini. Di Yesaya 63 ayat 69, bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendiri atau Tuhan sendiri yang menebusmu. Ya. Nah, Anda tadi sudah mengatakan Yesus mati sebagai manusia. Maka penyalibannya itu sia-sia. Bentar. Coba ulang lagi apa yang tadi kamu jelaskan. Anda tadi Ya, mengatakan dia mati sebagai utusan, oke? Aku bilang dia mati kemanusiaannya yang mati. Iya, sebagai manusia dia mati. Saya tanya ke Anda. Nah, ketika dia mati sebagai manusia itu statusnya apa? Anda jawab sebagai utusan. Betul? Iya. Oke. Nah, kalau dia mati sebagai utusan, maka sia-sia dia di salib itu. Kenapa sia-sia? Karena menurut Yesaya 63 ayat 9, yang menjadi penebus itu harus Tuhan. Kalau dia sebagai utusan nggak bisa, karena manusia itu tidak bisa menanggung seluruh dosa manusia, nggak bisa. Gitu, Mbak. Ya, Yesus turun ke bumi ini sebagai utusan kan? Nah, ya itu seharusnya dia mati sebagai Tuhan, bukan sebagai Kan saya utusan. bilang kemanusiaannya yang mati, bukan ketuhanannya. Dia mati tapi bukan mati untuk selamanya kan? Dia mati dan dibangkitkan kan? 3 hari dia dibangkitkan kan? Bukan itu yang dibahas. Status dia mati ini loh sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Itu harus pasti. Iya, harus pasti di sini. Karena kalau dia mati sebagai hamba atau sebagai utusan, maka penebusannya sia-sia. Seharusnya Anda meyakini Yesus itu mati sebagai Tuhan. Biar cocok dengan Lukas 24 ayat 3. Ya, di situ mayat Tuhan hilang. Ya. Terus? Nah, jadi harus dipastikan itu Yesus mati sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sebagai manusia dia mati, Bang. Nah, kalau sebagai manusia, Iya kan? Aku kan tadi bilang kemanusiaannya yang mati. tadi kan saya nanya, ketika dia sebagai manusia ini statusnya apa dia? Tuhan atau utusan? Dia sebagai manusia, Bang, mati di kayu salib. Saya tanya, ketika dia manusia, Bang, ini statusnya Tuhan atau utusan? Dia Tuhan dan bisa juga utusan, Bang. Oh, enggak bisa, Bang. Karena menurut Yesus, bentar, Bang. Karena menurut Yesus, di dalam Yohanes 13 ayat 16,
Ya utusan dan yang mengutus beda, jadi jangan dicampur, nggak bisa. Pemahaman dalam Alkitab bang itu nggak terbatas. Dia itu panggil apa dia guru dan Anda itu nggak baca terbatas. baik-baik. Gini. Kalau Anda mau melawan ayat yang saya bacakan, Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, maka Anda harus bawa ayat untuk mengalahkan ayat itu. Tunjukkan ayat bahwa utusan dan yang mengutus itu sama. Mana? Ya begini bang. Abang coba buka dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6 bang. Coba abang bacakan. Matius 2 Ayat 1 sampai 6. ayat 1 sampai 6. Ya. Ada apa dengan ayat itu, Bang? Coba Matius abang- 2 ya? abang- Matius ya, 2 coba kan? baca dulu. Iya, Matius iya. 2. Ayat Sesudah 1 Yesus sampai 6. dilahirkan, nah ini justru dari baca dari ayat 1 aja sudah ketahuan dia bukan Tuhan, Bang. Karena Coba Tuhan abang baca itu dulu. bentar. Coba abang baca dulu. Nggak usah. Abang baca dulu, baru nanti memahami. Saya kasih keterangan ya. Loh, yang Kalau yang dia aku bilang, dilahir- abang baca bentar, dulu, bentar, baru nanti bentar. jelasin. Abang baca Ya dulu. udah 1 silakan sampai baca, 6. silakan baca. Jangan nyuruh saya, silakan baca. Loh, Oke, saya dengarkan, silakan baca. loh, mana Loh. ya? Udah silakan baca, silakan. Matius berapa? Yesus Matius berapa? manusia. Ya udah silakan baca, silakan. Matius 2 ayat 1 sampai 6. Matius 12. Matius 2 ayat 1 sampai 6, Bang. Ini kan ceritanya ada orang nyembah Yesus. Iya Bukan, kan? abang baca dulu ini, abang baca dulu Matius 2 ini Bang, sampai 6 saya ini hafal Bible, Bang. Gak usah kau ajari, saya tahu. Ini kan Iya, ada orang abang tahu. Majus. Aku tahu abang itu udah sarjana, aku tahu, aku ngerti. Coba abang baca dulu Matius 2 ayat 1 sampai 6, coba dulu. Jadi baru nanti abang berkomentar. Oke lah, saya ngalah ya. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia yang dilahirkan? Ayat ini nggak cocok Anda bawa untuk menunjukkan Yesus Tuhan. Abang baca dulu. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dimintanya naga Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahi Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ada apa dengan itu, Bang? Ini sama sekali nggak terjadi pada Yesus. Jadi bagaimana tafsiran abang dengan ayat ini dengan Yesus? Bagaimana menurut abang memahaminya? Pertama, makanya tadi nggak perlu saya baca, sebenarnya udah mau saya terangkan. Pertama, menurut kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Kalau di sini di ayat 1 saja, Yesus dilahirkan, dia sudah gagal jadi Tuhan karena dia anak manusia. Ya, kemudian bentar. Lanjut, Bang. Oke, kemudian di sini yang menyatakan Tuhan itu orang-orang penyembah berhala, orang penyembah api, orang Majus, ahli nujum. Ya, Abang bagaimana bisa gitu? Abang itu kalau ngomong kayak gitu ngaco. Loh, Karena menurut Anda orang Majus apa? Karena begini dia, Bang. Coba sebentar, Anda mengatakan saya ngaco, sekarang orang Majus apa menurut Anda? Bentar.
Dengar Enggak, dulu. saya ingin tahu Silakan orang dulu. Majus itu apa menurut Anda? Halinujum, peramal bintang. Nah, itu dia. Peramal, hari nujum, penyembah api. Apa yang mau dipercaya dari orang begini? Jadi wajar kalau orang-orang kayak gini nyembah Yesus. Ya, karena dia memang penyembah berhala. Dia meyakini sekarang Tuhan tanya, itu Bang. datang sebagai manusia. Jadi sekarang aku tanya Bang ya, Hmm. mana yang terlahir dipanggil dia raja Bang? Aduh, nggak jelas suaranya. Gimana? Aku bilang di mana abang tahu dan abang dengar di mana begitu dia lahir disebut dia raja, disembah dia Bang. Di mana coba? Nah, ini kan hanya berdasarkan pendapat jadi dari gini, orang-orang Bang. Majus. Orang-orang Jadi Majus ini penyembah berhala, jadi mau kamu jadikan dasar gitu? Abang Padahal tahu di dan dalam namanya- padahal di dalam kitabmu sendiri, di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Mau dilawan itu? Bilangan 23 itu. Abang paham kan namanya ini Yesus Bang? Apa? Abang paham nggak yang dilahirkan ini Yesus, yang disebut raja itu, tahu nggak? Iya, tapi di sini justru Jadi, menggagalkan. jadi kenapa abang bilang itu manusia? Dia itu manusia biasa loh. Kalau memang manusia biasa dia Bang, kenapa dia begitu lahir disebut raja dia Bang, disembah dia? Bagaimana menurut abang itu? Gimana pakai logika dulu Bang? Coba, Bang. Sekarang Yesus ini raja apa? Emangnya setelah Yesus itu besar jadi raja dia sebagaimana yang tertulis di ayat 6. Ini di ayat 6 dikatakan begini. Dan engkau Bang. Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sejak kapan Yesus menggembalakan umat Israel? Kapan? Di mana? Bang, kelahirannya aja Bang, kelahirannya aja udah heboh Bang, udah jadi raja, udah dipanggil dia raja dan udah disembah dia. Tapi Jadi- faktanya nggak pernah jadi raja dia, bos. Raja Itu menurut apaan? abang, tapi kalau menurut ya Kristen, oke, kalau menurutmu dia itu saya penguasa Oke. di langit dan di bumi Bang. Kalau menurutmu saya salah, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus pernah jadi raja di Israel. Sebagaimana yang tertulis di ayat 6. Dia akan menggembalakan umatku Israel. Mana Yesus menggembalakan umat Israel? Kapan? Banyak Bang, itu banyak ayatnya di Alkitab Bang, banyak. Mana? Tunjuk satu aja. Bahkan ketika Yesus ditangkap, di dalam Yohanes 18 ayat 36 ditanya, apakah kamu raja Israel? Apakah kamu raja di dunia ini? Apa jawab Yesus? Aku bukan raja. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan datang membela aku saat aku diserahkan. Yesus ngaku bukan raja. Nggak cocok. Matius ini kamu bawa-bawa ke Yesus sebagai raja. Nggak cocok. Jadi sekarang begini Bang, yang menurut abang tuh yang kami percakain itu omongan abang ini sekarang atau dalam Alkitab Bang? Menurut abang coba. Nah, saya ketika membaca Alkitab ini kan saya membuktikan ya apakah Yesus itu pernah jadi raja atau enggak? Kehebatan apa sih Apakah abang Yesus membuktikan pernah Alkitab ini? menggembalakan Israel atau enggak? Kehebatan Hah? apa Kalau abang anti- ini Kalau menjelaskan tentang Alkitab ya ini? nggak dipercaya. Ini kan pernyataan orang Majus ini meleset semua ini. Mana Yesus pernah jadi raja? Mana Yesus itu pernah menggembalakan bangsa Israel? Mana? Makanya Bang, kalau belajar itu belajar yang betul-betul Bang. Loh, saya ini belajar betul-betul. Justru saya ini ketika membaca Alkitab seluruhnya, baik dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus nggak pernah jadi raja. Ayo tunjukkan pada saya. Bahkan Yesus sendiri yang mengaku aku raja. Mana yang benar? Menurutmu Yesus raja? Menurut Yesus sendiri dia bukan raja. Mana yang benar? Di mana kata Yesus katakan aku bukan raja? Di dalam Yohanes 18:36, baca baik-baik. Tidak ada di situ di Yesus mengatakan aku bukan Waduh. raja. Anda ini gimana sih? Saya ini Bibel berjalan, Bos. Ya. Yohanes 18 ayat 36. Aduh, buka ya kawan-kawan. Benar enggak yang saya katakan tuh? Ya. Jawab Yesus, kerajaanku bukan di dunia ini.
Jika kerajaanku di dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Tuh, baca baik-baik. Aduh, Nah, studi kristologi ngomong nggak pakai data, bos. Tapi Bentar tidak ya, ada Yesus bentar itu ya. mengatakan bahwa aku bukan raja. Bang Sugi, kamu tadi bilang apa? Di ayat 18, ayat 36 ya. Iya. Betul. Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan Iya. tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, kamu pahami aja. Enggak, dengar dulu. Nah, sekarang bentar. Kita Dengar dulu, cocokkan bentar, sedikit. Sekarang kita cocokkan dengan Matius 2 Enggak usah ayat bentar 6. dulu. Apakah Yesus pernah menggembalakan Israel? Ayo, mana? Bentar dulu, Kalau dia aku pernah menggembalakan jelasin Israel, kamu berarti tentang dia seorang ini. raja. Bentar dulu, aku jelasin kamu tentang ayat ini. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Aku jelasin tentang ayat ini ya. Kan Tuhan Yesus sendiri bilang dia bukan dari Yesus sendiri, kerajaanku bukan dari dunia ini, ya kan? Nah, berarti kamu sendiri pahami, berarti Tuhan Yesus bukan dari dunia. Dia dari surga, bukan dari dunia loh. Oke, udah. Sudah. Ya kan? Oke. Padahal di Matius 2, katanya udah. Padahal Iya, di udah. Matius 2 itu yang diharapkan itu adalah raja di dunia. Nih, tengok nih ya. Ya, Matius 2. Bentar. Itu yang dimaksud adalah raja di dunia, bukan raja di sorga. Matius 2 ayat 1 sampai ayat 6. Nih. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Raja orang Yahudi itu di surga atau di dunia? Jelas itu di dunia, apalagi nanti kita temukan dengan di ayat 6-nya, ya. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kapan Yesus jadi pemimpin Israel? Nggak ketemu, bos. Oke? Gagal, Yesus jadi Tuhan gagal. Karena bertentangan dengan Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ya iya, emang Tuhan itu kan bukan anak manusia. Nah, Yesus anak manusia. Berkali-kali Yesus berkata, aku anak manusia, aku anak manusia. Iya, karena dia di dunia. Dia di Nah, ya itu berarti dia bukan Tuhan. Karena dia itu anak manusia. Padahal Tuhan bukan anak manusia. Gimana dong? Sudah Bang Sugi, itu tadi sudah jelas itu Yesus mengatakan bahwa aku Mau udah Alfa jelasin dan sampai Omega, itu sudah manapun nggak menunjukkan ngerti itu kamu. bahwa dia itu Tuhan. Ketika Yesus sudah berani mengatakan akulah Alfa dan Omega, itu sudah yang menunjukkan bahwa Ada yang dia lebih itulah hebat, Tuhan. bos. Tidak ada lagi yang Melkisedek lebih. itu lebih alfa omega. Dia tidak Iya. berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Yesus Tapi berakhir di Melkisedek- tiang salib. Tapi Melkisedek tidak pernah mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Walaupun Jadi, dia tidak Melkisedek mengatakan, sama. walaupun tidak mengatakan, tapi dia alfa omega dia. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal. Tidak berawal apa artinya? Iya, Alfa, tidak berakhir. tapi dia tidak mengatakan, Kalau- dia tidak bentar. pernah mengatakan bahwa Kalau Alfa dan Omega, Yesus- karena memang dia bukan Tuhan. Kalau Yesus masih berawal berakhir. Melkisedek Yesus tidak mengatakan berawal. begitu karena memang Bentar. dia adalah Tuhan Melkisedek sendiri. tidak berawal, tidak berakhir. Alasannya karena Melkisedek tidak mengatakan. Nah, sedangkan di kitab Ibrani, baiklah orang lain yang mengatakan, apakah itu bohong? Bohong. Ya kalau orang lain yang mengatakan ya bisa aja nggak Oh, percaya. Tapi berarti kalau kita dia mau berisi sendiri yang kebohongan. mengatakan, Berarti kita mau berisi kebohongan. ya artinya Nggak kalau boleh kamu yang mengatakan ya tidak dipercaya. Nah, karena dia Tapi tidak ketika percaya dia sendiri yang mengatakan, bahwa ketika dia Melkisedek sendiri yang itu, menjelaskan dirinya ya bentar. tidak percaya. Di situ bukan Yesus yang ngomong, Yohanes.
Yesus yang ngomong itu perkataan Yesus ditulis ulang oleh Yohanes. Bukan. Bisa dipercaya ya Yohanes. Aduh. Jadi ya, alasannya cuma gara-gara Yesus Melkisedek nggak mengatakan. Tapi apakah perkataan yang ditulis di dalam Ibrani 7 itu bohong? Bohong. Ya, enggak bohong karena itu Nah, kan nggak bohong berarti benar. Melkisedek tidak berawal, tidak berakhir. Ya benar, Yesus tidak berawal, tidak berakhir. Tapi Yesus berawal, berakhir. Kalau alasannya Melkisedek tidak mengatakan, jadi apakah kamu mau meragukan ayat itu? Di mana Yesus berakhir? Alfa Omega itu berawal dan berakhir. Ya, sedangkan Melkisedek tidak berawal, tidak berakhir. Oh, hebat Melkisedek. Yesus masih punya ibu. Melkisedek nggak punya bapak, nggak punya ibu. Hidupnya tidak berkesudahan dia. Coba. Oh, hebat Melkisedek. Tuhanin aja Melkisedek, Tuhanin. Jangan Yesus. Yesus belum ada apa-apanya dibanding Melkisedek. Bang Juma. Udah? Nah, saya ganti diem. Udah, pada diem semua, udah. Karena debat dengan kamu macam bikin pusing. Ya kalau debat sama orang-orang antikristus ya memang begini dia. Kalau namanya antikristus kan dia berusaha untuk membatalkan, berusaha untuk menolak. Ya itulah antikristus itu. Langsung pada diem dia. Ya pusing lah. Orang antara yang kamu imani, ya, yang kamu imani dengan apa yang tertulis di dalam Bibelmu itu nggak sinkron, sama sekali nggak sinkron, bertentangan, cakar-cakaran, bos. Kamu meyakini Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Nggak ada satu kalimat pun dari mulut Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Banyak sekali itu perkataan Yesus yang menunjukkan bahwa dia itu Tuhan, walaupun dia tidak langsung mengatakan bahwa akulah Tuhan. Satu aja. Salah satunya dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu jalan, bos, jalan. Masa jalan sama hidup dengan tujuan? Iya, ini dia gimana sih? Kamu nyembah jalan? Dia juga tujuan. Waduh, di mana dia tujuan? Di ayat mana? Bentar. Di mana Yesus mengatakan aku tujuan di mana? Ayo jangan ngawur dong ah. Dia bilang di mana Yesus mengatakan aku tujuan? Kebenaran dan hidup. Iya, tapi bukan tujuan dia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana Yesus mengatakan aku jalan? Jangan tipu-tipu. Ayo jangan tipu-tipu. Itu aja kamu nggak paham. Nggak paham kalau enggak. Dia tadi mengatakan akulah jalan. Bentar. Akulah jalan, akulah tujuan. Di mana ayatnya? Nggak boleh tipu-tipu di sini, harus berdasar data. Mana? Kalau dikatakannya akulah tujuannya tidak ada, tapi dia mengatakan nah, berarti kamu bikin-bikin sendiri. Jangan tipu-tipu, berarti kamu bikin-bikin sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus itu perantara untuk menuju Tuhan. Makanya baca di dalam Kisah Para Rasul, ya Kisah Para Rasul 2 ayat 22 coba. Itu Yesus itu perantara. Ya betul, memang dia perantara, tapi dia juga sebagai tujuan itu sendiri. Hai orang Israel, dengar dan hidup. Dengar. Yesus hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti kamu tahu. Berarti Yesus hanya perantara. Gitu loh. Kenapa perantara ini dianggap Tuhan? Aneh Anda ini. Yang dikatakan aneh kan ya orang-orang antikristus yang mengatakan aneh karena memang mereka sudah antikristus ini orang-orang yang menyangkal Yesus itu telah datang sebagai manusia
Itu antikristus. Sekarang saya Orang-orang yang tanya, menganggap Yesus dia datang sebagai Tuhan apa? dan juru selamat, Saya itu tanya yang sama antikristus. kamu, Yesus datang sebagai apa? Ayo jawab, Yesus datang sebagai apa? Yang jelas dia datang sebagai penyelamat, sebagai nabi, sebagai Mesias. Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Yesus datang bukan datang mengaku sebagai Tuhan, tapi datang menyelamatkan ciptaannya yang sudah rusak. Aduh, ditanya apa, jawabnya apa? Parah. Masuk. Bengong semuanya. Ya udah Kok jadi pada diem? udah pada pusing lawan saya. Pusing. Bang Andi. Soalnya kami lawan ini. Bang Andi. Dia nggak punya dalil mau ngelawan saya. Aduh, ya parah lah. Iya, kan kami tuh Saya full data. Dia nggak punya data, gimana coba mau ngelawan saya? Mau kemana ya? Tetap ketampol gitu loh. Oke, Bang Juma, silakan Bang Juma. Ada apa sih ini? Ada apa? Bang Andi Saya aku bilang. tanya tadi kan, Yesus datang itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Bunda Elis, coba jawab. Siapa yang antikristus nanti? Maruto masuk, Maruto. Bentar. Sebagai Tuhan? Ya. Oke, kita baca ya ayatnya ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ternyata kamu antikristus, penyesat kau. Karena mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan. Padahal di sini Yesus datang sebagai manusia. Jedor. Itu loh, Bu. Jadi Yesus datang sebagai manusia, Bu. Ya, yes, kalau di bumi kan Yesus manusia. Ya, iya. Manusia. Kenapa dikatakan sebagai Tuhan? Di surga kan dia Tuhan Allah. Lo gimana sih? Orang dia datang sebagai manusia, dikandung Bunda Maria, dilahirkan Bunda Maria, menghirup udara segar di muka bumi. Ya dia manusia toh. Gimana sih, Bu? Apa lawan kalian? Buktinya dia manusia nih ya. Dilahirkan, dibungkus kain lampin, taruh di palungan, digendong, disusui, dirawat. Gitu loh. Diajari berjalan, nangis, disekolahin. Manusia itu, berkembang biak gitu loh, Bu. Nggak langsung berkumis dia. Gitu loh. Manusia tuh gimana? Percaya? Percaya nggak? Bunda Logis loh. Kamu bilang Gimana? apa? Bunda Maria. Dilahirkan Bunda Maria, Iya. digendong, dininabobokan, disusui supaya nggak nangis, supaya sehat, diajak berjalan, disekolahin malah. Bunda Maria itu bukan ini, Apa? bukan hakikat atau keahlian atau ketuhanan Yesus Kristus, melainkan darah dan daging yang merupakan wujud inkarnasi dari sang Ini Budi kayak main Dracula gitu loh. Kenapa sih nggak mau sederhanakan tentang Yesus itu siapa gitu? yang Bunda Maria sendiri tahu kata yang dikandung itu bukan dari apa? Dari manusia, itu dari apa nih? Iya bener. Bunda Maria itu tidak bersetubuh dengan siapapun, bener. Ya. Tapi dia mengandung normal, gitu loh. Isi kandungan Bunda Maria itu manusia. 9 bulan dilahirkan dia normal, bayi sehat, dirawat, disayangi. Anu loh, Bu, bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan dia.
Kalau dia Tuhan, ngapain dia mulai dari kecil menderita? Langsung aja dia perkasa Tuhan. Tapi dia manusia, berkembang seperti kita. Gitu. Paham ya? Paham, kamu yang nggak paham. Halo. Paham, kamu juga yang nggak paham. Oke, kalau begitu yang disusui Bunda Maria manusia atau Tuhan? Yang apa tadi? Yang disusui. Gitu. Itu manusia atau Tuhan? Bang Adi ikut-ikutan aku. Gimana Bang Adi, gimana? Udah. Yang disusui Bunda Maria itu loh, Bu. Itu ada di Coba Lukas. praktekin dulu gimana Bang Adi, gimana? Udah tadi. Ini loh, Bu. Yang ada di Lukas 11:27 loh itu, Bu. Nah, itu bayi itu yang digendong sambil disusui itu siapa itu? Tuhan atau manusia, Bu? Yang apa tadi? Suaramu putus-putus di sini. Yang disusui Bunda Maria, yang dikasih ASI gitu loh, Bu. Itu Tuhan atau manusia? Itu kemanusiaannya. Ya iya manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan. Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Kemanusiaannya yang Bunda Maria menjaga, menyusui. Ketuhanannya kemana? Apakah ada ketuhanan di dalam diri manusia? Capek ngomong sama kamu. Capek ngomong sama saya, Pak De. Ini akibat terlalu termakan doktrin ya gini. Begitu keluar langsung guncang dia.